Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan konflik Fang Han dengan Tuan Muda Qi dari Menara Raja Sejati berlanjut dengan penyergapan Tuan Qi dan kawan-kawan ke Fang Han. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di langit, Tuan Muda Qi dari Menara Raja Sejati, yang duduk di atas kereta perang besar yang melaju kencang menembus awan putih, memiliki wajah pucat pasi. Gelombang aura dingin dan mematikan menyembur dari tubuhnya, menyebabkan beberapa pria berpakaian hitam di sekitarnya, penjaga mimpi buruk hitam, gemetar. Mereka tahu bahwa ketika Tuan Muda ini marah, pasti akan ada yang menderita, setidaknya sejuta mayat akan tergeletak berserakan, dan darah akan mengalir sejauh 1000 mil. Sebagai asosiasi bisnis utama peringkat ke-10, sebuah raksasa, di dunia kultivasi agung, pengaruhnya memancar jauh ke langit berbintang yang jauh, dan bahkan beberapa alam naga dan alam Buddha memiliki benteng bisnis mereka. Tuan Muda Menara Raja Sejati benar-benar bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dan mengalahkan siapapun yang tidak dia sukai. Belum pernah ada seorang pun yang membuatnya merasa diperlakukan tidak adil sebelumnya. Namun hari ini, dia telah kehilangan muka terlalu banyak, bahkan dipermalukan oleh seorang anak yang tidak dikenal, yang bahkan menghancurkan prestisenya. Ayahnya adalah seorang Fight Immortal. Dia tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Tuan Muda, anak tak dikenal yang tiba-tiba muncul ini jelas bukan orang biasa. Anda tidak boleh terlalu terburu-buru dalam membalas dendam. Dia benar-benar mampu melawan saya dan bahkan melukai saya, dia pasti seorang ahli top di dunia kultivasi agung. Pria tua keriput itu, Butler Wu, berkata dengan muram, namun, prestise Menara Raja Sejati kita tidak boleh rusak dalam hal ini, terutama di depan paviliun brokat. Sayang sekali bahwa di dunia kultivasi agung, aku tidak bisa menggunakan beberapa jurus mematikan yang ampuh, maupun harta sihir yang telah kumurnikan. Jika tidak, aku bisa saja memaksa anak itu untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya dan melihat seperti apa metode yang dia gunakan. Tuan Wu, saya tentu tahu bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru. Wajah Tuan Muda Qi kembali tenang, dan rune kuno di alisnya berkedip, seolah sedang menghitung sesuatu. Kemudian, raut wajahnya menunjukkan rasa percaya diri. Aku merasa bahwa tingkat kultivasi Taois anak tak dikenal ini tidak jauh lebih tinggi dari milikmu, Tuan Muda, tetapi dia memiliki harta sihir yang sangat kuat, mungkin bahkan lebih dari satu artefak Dao tertinggi, itulah sebabnya dia mampu membuatku waspada. Oh, benarkah begitu? Bagaimana dia bisa mengaktifkan begitu banyak artefak Dao tertinggi? Aku hanya memiliki satu artefak Dao tertinggi, dan itu pun belum melewati cobaan petir di dunia abadi. Semangat Tuan Muda Qi terangkat setelah mendengar ini. Lagi pula, aku bahkan tidak bisa menghitung asal-usul anak tak dikenal ini. Aku juga tidak bisa menghitungnya. Anak tak dikenal ini memang memiliki harta karun yang menyembunyikan aura dan keberuntungannya, atau dia telah mengembangkan teknik tertentu yang membuatnya sulit dideteksi. Kata Butler Wu, mungkin hanya para ahli di tingkat Fate Immortal yang dapat menghitungnya, tetapi saya melihat kepercayaan diri di wajah Tuan Muda, jadi dia pasti telah memikirkan cara untuk menghadapi orang ini. Itu wajar. Persekutuan Langit dan Bumi, Paviliun Harta Karun Matahari dan Bulan, Menara Zenyu, para tuan muda dan bangsawan muda dari perkumpulan pedagang ini semuanya adalah saudara baik, saya. Dengan kesempatan sebagus ini, tentu saja saya harus membawa mereka serta untuk menghabisi dan memutilasi anak tak dikenal itu sepenuhnya. Sekalipun anak tak dikenal ini memiliki latar belakang yang kuat, itu tidak ada gunanya. Apakah dia berani menantang begitu banyak asosiasi pedagang di dunia budidaya agung kita? Tentu saja aku akan menggunakan orang lain untuk membunuhnya terlebih dahulu. Menggunakan orang lain untuk membunuhnya, kata Butler Wu, itu salah satu caranya, tapi anak tak dikenal itu membawa banyak harta karun. Saya merasa mungkin ada 1 atau 2, atau bahkan 3, artefak Dao tertinggi yang telah melewati cobaan petir dan hukuman dunia abadi. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan Menara Raja Sejati kita akan meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, ketika anak tak dikenal ini bertarung denganku, aku samar-samar merasakan aura naga leluhur primordial yang dirumorkan ada di kalangan ras naga. Jika tebakanku benar, dia memiliki 8 pagoda Buddha. Apa? 8 pagoda Buddha? Tuan Muda Qi berdiri di atas kereta perang. Benar, itu adalah 8 pagoda Buddha. Tentu saja, harta ini tidak mungkin merupakan artefak Dao tertinggi, tetapi untuk dapat menandingiku, itu pasti artefak semi tertinggi. Jika itu benar-benar yang tertinggi, aku pasti sudah mati. Tuan Muda, jika Anda ingin berurusan dengan orang ini, Anda harus merebut harta ini darinya. Anda dapat mengabaikan semua harta lainnya. Dengan merebut harta ini dan mempersembahkannya kepada Tuan Qi dari Menara Raja Sejati, beliau akan dapat menggunakan kekuatan Dewa Fate untuk mengaktifkan harta tersebut dan pergi ke alam naga untuk mengubahnya menjadi artefak tertinggi yang sejati.
Dengan peningkatan harta karun tersebut, sang dewa juga dapat mengintip hukum hidup dan mati serta berubah menjadi makhluk abadi sejati. Jika kita bisa menemukan cara agar 8 pagoda Buddha dapat melewati cobaan petir dunia abadi, maka ia bahkan dapat bersaing dengan seorang master harta karun, kata lelaki tua keriput itu, Butler Wu, dengan muram. Manusia memiliki cobaan manusiawi, dan makhluk abadi memiliki cobaan abadi. Harta karun juga memiliki cobaan tersendiri. Artefak Dao tertinggi terbagi menjadi 2 jenis, yang telah melewati cobaan petir dan yang belum. Artefak Dao tertinggi yang belum melewati cobaan petir memiliki kekurangan dalam kualitasnya, dan roh artefaknya tidak murni. Namun, melewati cobaan sambaran petir itu berbeda. Perubahan kualitatif akan segera terjadi, dan mereka akan memiliki banyak keajaiban ilahi. Diagram mata air kuning di tubuh Fang Han telah melewati cobaan petir. Namun, Flame Emperor Fire Dragon Cauldron dan Black Emperor Tidal Banner tidak memilikinya. Segel agung semua makhluk telah benar-benar berlalu, dan kunci dewa yang terpencil juga telah berlalu. Ke-8 pagoda Buddha belum mencapai tingkatan melewati cobaan petir. Apa? Jika 8 pagoda Buddha berhasil melewati cobaan petir, ayahku bisa menggunakannya untuk melawan seorang ahli harta karun. Tuan Muda Qi menjilat bibirnya, jika ayahku bisa bersaing dengan seorang master harta karun, berapa banyak kehormatan dan keuntungan yang akan dia peroleh di dunia kultivasi agung. Selain itu, jika aku mendapatkan harta ajaib ini dan mempersembahkannya kepada ayahku, tak satu pun dari saudara-saudaraku yang lain akan berpikir untuk bersaing denganku memperebutkan posisi Tuan Muda. Saudara-saudara saya mengelola bisnis di berbagai cabang asosiasi pedagang. Mereka diam-diam bersabar, tetapi mereka semua ingin menyenangkan ayah dan bersaing denganku karena mereka melihat bahwa aku lambat dalam menembus ke ranah Raja Alam. Kali ini, aku akan membiarkan mereka tahu apa itu keputusasaan. Baik, Butler Wu, kau kembalilah ke asosiasi pedagang terlebih dahulu dan kumpulkan para elit asosiasi pedagangku, 18 pengawal hegemon. Lalu, ekstrak 10 triliun pil, dan sekaligus, singkirkan 2 artefak Dao tertinggi yang menekan keberuntungan kita di asosiasi pedagang, Hengsha yang tak terukur. Adapun saya akan pergi mencari para tuan muda lainnya dan menyatukan mereka. Kita akan mencari kesempatan untuk membunuh anak ini bersama-sama. Kita akan membagi harta benda di tubuhnya. Selain itu, Anda juga dapat menyelidiki asal-usul sebenarnya dari anak yang tidak dikenal ini. Tuan Muda Qi memberi perintah. Tuan Muda, mengekstrak 10 triliun pil yang murni. Angka itu terlalu besar. Hal itu mungkin akan membuat Tuan khawatir, dan jika Tuan menyalahkan kita di kemudian hari, akan sulit untuk menjelaskannya. Selain itu, Hengsha yang tak terukur dimurnikan oleh Sang Dewa selama lebih dari 56.000 tahun dengan mengumpulkan Hengsha dari dunia agung yang tak terukur, dan karena hal ini, ia bahkan menyinggung banyak tokoh berpengaruh di dunia agung yang tak terukur. Setelah Sang Dewa keluar dari pengasingannya saat ini, dia akan bersiap untuk membuat Hengsha yang tak terukur ini melewati cobaan petir di dunia abadi dan naik kembali. Jika benda itu rusak, dan Tuan menyalahkan kita, kedudukan Tuan Muda mungkin tidak akan stabil. Pria tua yang keriput itu memberi nasihat. Aku tentu tahu ini, tetapi untuk mengaktifkan artefak Dao tertinggi, aku membutuhkan sejumlah besar pil yang murni. Hengsha yang tak terukur juga harus diaktifkan untuk menghadapi anak tak dikenal itu. Tuan Muda Qi terkekeh. Aku hanya mengingatkan Tuan Muda untuk berhati-hati. Sebaiknya para Tuan Muda dari asosiasi pedagang lain ikut bergabung dan biarkan mereka kehilangan harta benda mereka terlebih dahulu. Persekutuan langit dan bumi itu, yang berada di peringkat ke-9 di antara asosiasi pedagang, telah menekan menara raja sejati kita. Kali ini, Tuan Muda dapat memanfaatkan kesempatan untuk merencanakan makar terhadap mereka. Apakah kau perlu memberitahuku itu? Tuan Muda Qi bersandar di kereta perang. Pelayan Wu, cepat bersiap-siap. Di dalam asosiasi pedagang, wewenang Anda lebih besar daripada wewenang saya, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk memobilisasi sumber daya. Sekarang saya akan pergi mencari tuan-tuan muda lainnya dan membujuk mereka. Saat dia berbicara, kereta perang besar itu bergoyang dan menghilang. Para penjaga mimpi buruk hitam itu juga mengikuti mereka satu persatu. Di paviliun brokat. Nona, apakah Anda benar-benar akan melapor kepada tuan rumah? Seorang wanita tua, dengan mata tajam seperti kilat, dan hukum waktu yang beroperasi di sekitar tubuhnya, adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat keempat keabadian, alam waktu dan cahaya. Aku khawatir, Fang Han itu tidak terlalu bisa diandalkan. Tidak masalah, aku baru saja mengaktifkan hukum tingkat surgawi dan sudah berkomunikasi dengan Departemen Kegelapan. Departemen Rahasia sudah mengetahuinya. Fang Han itu berasal dari dunia besar Xuan Huang, tempat yang sedang mengalami kemunduran. Dia hanya memperoleh beberapa harta karun, dan tidak ada latar belakang yang jelas di baliknya. Dia bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Terlebih lagi, kali ini, jika harta abadi miliknya dapat dipadatkan, itu pasti akan membawa manfaat besar. Yun Jin berkata dengan penuh percaya diri. Tapi, kekuatan orang ini,
Jadi kita harus berpura-pura ramah dan memanfaatkannya. Beradaptasi dengan keadaan, dan kita akan lihat nanti. Kami akan menanggapi semua perubahan tanpa perubahan, dan lagi pula, kami tidak akan kehilangan apapun. Sekarang, Tuan Muda Menara Raja Sejati mungkin akan menyelidiki keberadaan orang ini dan kemudian menanganinya. Kita juga bisa mengamati. Meskipun begitu, ibu ini teliti. Ayo, ikuti aku untuk menemui ibuku. Di sebuah planet yang jauh dari dunia kultivasi agung, Fang Han berdiri di puncak gunung yang sangat tinggi di planet itu, memandang ke arah dunia kultivasi agung. Dia melihat cahaya harta karun yang sangat besar bersinar. Dunia besar ini, yang terutama berbasis pada perdagangan dan asosiasi pedagang, beroperasi dengan lambat, dan Fang Han bahkan dapat melihat esensi bersinar dari Qi yang murni yang tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di berbagai ruang di dalam dunia besar tersebut. Persediaan pil yang murni di dunia kultivasi agung berkali-kali lipat lebih banyak daripada persediaan di kunci dewa terpencil. Meskipun Fang Han sekarang kaya raya, dibandingkan dengan seluruh dunia kultivasi agung, dia masih hanya setetes air di lautan. Jika aku bisa membawa dunia kultivasi agung ini ke dalam sakuku, maka kekayaanku, bahkan jika aku memasuki dunia abadi yang gaib, akan menjadi kekayaan seorang taipan kaya. Kekuatan finansial keseluruhan dari dunia kultivasi agung puluhan juta kali lipat dari Sekte Persatuan Agung. Kali ini, aku akan mulai dengan Menara Raja Sejati dan menimbulkan kehebohan di seluruh dunia kultivasi agung, hanya dalam beberapa bulan. Aku akan mendatangkan badai ke Sekte Tai. Dari jari Fang Han, sebuah kemampuan ilahi tiba-tiba melesat keluar. Kemampuan ilahi ini sebenarnya adalah banyak bayangan yang terus berubah, akhirnya menampakkan bayangan dua orang. Kedua bayangan ini, satu laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki sebenarnya adalah bayangan Tuan Muda Qi, dan yang perempuan adalah bayangan Nona Sulung dari Paviliun Brokat. Ini adalah salah satu dari 3.000 Dao Agung, kemampuan ilahi tertinggi, seni penelusuran agung. Fang Han memperolehnya dari Dewa Abadi 9 Kuali. Dewa Abadi 9 Kuali memiliki total 2 dari 3.000 Dao Agung, seni tata negara agung dan seni penelusuran agung. Dia telah membudidayakannya hingga sempurna, hingga mengandung kekuatan dunia. Setelah Fang Han memperolehnya, dia mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, dan sekarang semuanya telah dicerna sepenuhnya dan digunakan dengan keterampilan yang tak tertandingi. Paviliun Brokat, Menara Raja Sejati. Keduanya ingin memanfaatkan aku, ingin berurusan denganku, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku juga ingin memanfaatkan mereka. Fang Han mengangguk, lalu melayang ke atas, terbang menjauh dari planet ini. Di dunia budidaya yang agung, di dalam sebuah lembah terpencil, suasana kemaksiatan dan kemerosotan moral meresap di mana-mana. Di luar lembah berdiri sebuah gapura besar, diukir dari giok merah, dengan 3 karakter besar terukir di atasnya, Lembah Kegembiraan. Di lembah bahagia, terdapat banyak mata air panas, dengan lubang-lubang besar dan kecil. Mata air panas ini tidak mengeluarkan air biasa, melainkan eliksir seperti giok, jernih dan hijau zamrud, yang mengeluarkan aroma harum. Namun, itu bukanlah bagian yang paling mewah, yang benar-benar membuatnya begitu mewah adalah pemandangan para wanita muda dan wanita cantik, yang mengenakan kain kasa tipis dan tembus pandang, berjalan-jalan di mana-mana di dalam mata air panas lembah tersebut. Bahkan ada beberapa wanita cantik dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ular yang bergerak-gerak, berpose menggoda. Beberapa pria dan tuan muda sepenuhnya berendam di mata air panas, dengan santai melakukan tindakan tak terucapkan dengan para wanita cantik ini, menciptakan suasana yang merangsang dan meresap ke seluruh lembah. Dan lembah penuh sukacita ini membentang ke dalam, ke hamparan luas yang tak dikenal, dengan mata air panas yang tak terhitung jumlahnya, wanita-wanita cantik, paviliun, dan segala macam teknik aneh dan cabul di dalamnya. Lembah kegembiraan, ini benar-benar seperti surga nafsu yang digambarkan dalam kitab suci Taois kuno, sebuah dunia di mana segala sesuatu berputar di sekitar kesenangan indrawi. Segala macam kenikmatan tanpa batas dapat ditemukan di dalamnya. Begitu seseorang memasukinya, bahkan seorang bodhisattva yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan memahami Zen akan rusak, berubah menjadi biksu bunga kegembiraan. Jauh di dalam, lembah penuh sukacita, di mata air panas yang luas seperti samudra, cairan seperti giok bergelembung ke atas. 2 atau 3 pemuda, mengenakan mahkota emas dan tampak santai, berendam di dalamnya. Di dalam air, banyak wanita cantik berenang di sekitar, terus-menerus mencium tubuh, tangan, dan wajah mereka, melakukan berbagai tindakan. Di tepi pantai, beberapa wanita berceloteh seperti burung oriole dan burung layang-layang, terus-menerus menyanjung kedua atau ketiga pemuda itu. 2 atau 3 pemuda ini tampaknya memegang posisi yang sangat tinggi. Apa? Tuan Muda Qi, kudengar kau ingin berkencan dengan nona muda dari Istana Megah. Salah satu pemuda dengan malas menatap Tuan Muda Qi yang berdiri di tepi pantai, lalu perlahan berkata, kau sudah lama tidak mengunjungi lembah bahagia.
Baru-baru ini, Lembah Bahagia menangkap sekelompok wanita cantik dengan kultivasi dewa iblis dari alam iblis. Apakah kau ingin datang dan bersenang-senang? Aku datang ke sini hari ini untuk membahas masalah penting denganmu. Aku sedang tidak ingin bersenang-senang. Mata Tuan Muda Ki berkedip seperti nyala api hantu. Membosankan sekali. Seorang pemuda lain menjentikan jarinya, dan seorang biksu berjubah merah besar tiba-tiba turun dari langit. Biksu ini berwajah penuh, merah muda dan cerah. Tuan Muda Ki, kesenangan seperti apa yang Anda inginkan? Pemuda bernama Tuan Muda Ki berkata, saya dengar Anda menangkap sekelompok wanita cantik dewa iblis dari alam iblis. Apakah Anda memiliki beberapa yang bagus? Tuan Muda Ki, para wanita cantik dewa iblis baru saja ditangkap. Beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi memiliki kemauan yang sangat kuat dan sulit untuk ditaklukkan dan dilatih. Kita perlu menunggu sedikit lebih lama, kata biksu berbibir merah dan bergigi putih itu perlahan. Tidak masalah. Aku hanya menyukai mereka yang belum ditaklukkan dan dilatih. Kalau tidak, apa gunanya jika mereka selalu patuh? Tuan Muda Ki menjilat bibirnya. Bawakan aku satu yang belum ditaklukkan untuk kulihat? Harga bukan masalah. Ini kartu kristal persekutuan langit dan bumi milikku. Kau bisa mengambil pil yang murni kapan saja. Tuan Muda Ki melemparkan sebuah kartu yang mendarat di lengan baju biksu itu. Sang biksu mengangguk, membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara Sansekerta. Di dalam suara Sansekerta itu, beberapa biksu lagi muncul di langit, membentuk sangkar besar dengan rantai emas. Di dalam sangkar itu terdapat seorang wanita cantik berpenampilan seperti iblis. Wanita cantik itu menatap dengan marah, mengumpat tanpa henti. Beraninya kau menangkapku? Aku adalah yang mulia iblis, putri ke-73 dari iblis abadi agung, yang memiliki garis keturunan iblis suci yang mulia. Kau dari alam Buddha berani menangkapku? Kau pasti akan merasakan murka iblis suci. Tubuh Dewi Iblis yang cantik itu bergetar saat dia terus meraung di dalam sangkar emas, seolah berusaha melepaskan diri dari belenggunya. Wah, bagus sekali. Dia sebenarnya berada di lapisan keempat alam rahasia panjang umur, alam waktu. Kecantikan Dewa Iblis, berapa pil yang dibutuhkan untuk bermalam dengannya? Mata Tuan Muda Ki dan para pemuda lainnya berbinar, termasuk mata Tuan Muda Ki sendiri, yang menunjukkan sedikit hasrat. Dewa Iblis wanita ini, bernama Putri Shanyin, ditangkap oleh alam Buddha kita selama perang kita dengan Iblis Langit. Dia ditugaskan ke sekte bahagia kita untuk dijual dengan harga tinggi di dunia kultivasi agung. Biksu itu berkata, awalnya, kami akan melelangnya di batu distribusi harta karun. Namun, pertama, dia belum dilatih dengan benar, dan kedua, komisi yang diambil oleh batu distribusi harta karun terlalu tinggi. Karena Tuan Muda Ki menginginkannya, bagaimana kalau kami menjualnya kepada Anda sebagai budak dengan harga 100 miliar pil? 100 miliar? Itu setara dengan nilai artefak Dao kuno kelas tinggi. Tuan Muda Ki ragu sejenak. Sialan, kau benar-benar menjualku. Saat pasukan iblis surgawiku tiba, kalian semua akan dimusnahkan. Putri Shanyin, sang Dewi Iblis yang cantik, meraung histeris di dalam sangkar. Tuan Muda Ki masih sedikit ragu, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia mencibir, terbeli. Saat dia berbicara, tubuhnya melesat, dan dia menghancurkan sangkar emas dengan satu pukulan, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Dia sebenarnya berada di lapisan keenam alam rahasia panjang umur, alam surgawi, dan di belakangnya, saat dia memukul, jutaan gunung muncul, menjulang tinggi di alam semesta. Ledakan! Sangkar emas itu seketika terbuka, dan Dewi Iblis yang cantik, Putri Shanyin, terbang keluar, tiba-tiba berusaha melarikan diri ke atas. Haha, cantikku, jangan lari. Lihat saja bagaimana aku menaklukkanmu. Tinju malapetaka. Qi Xiaochang tertawa, melingkari Putri Shanyin dengan teknik tinjunya. Di bawah gempuran tinjunya, Putri Shanyin segera diselimuti oleh lapisan lingkaran cahaya malapetaka. Akhirnya, dia meraih tangannya dan mencubit pipinya. Jurus bencana Tuan Muda Ki semakin lama semakin sempurna. Aku khawatir tidak lama lagi dia akan mampu memadatkan hukum-hukum dunia, seru biksu itu dengan kagum. Sayangku, kau tak bisa berbuat apapun melawanku. Bagaimana kalau aku menodai kesucianmu di sini saja? Qi Xiao membelai pipi Putri Shanyin dengan satu tangan, sementara tangan lainnya meremas dadanya dengan ganas. Tak peduli seberapa keras Putri Shanyin meronta, ia tak bisa bergerak, dan ekspresi amarah yang luar biasa muncul di wajahnya. Melihat kemarahan Putri Shanyin dengan jelas, Qi Xiao tertawa, sayangku, jangan marah. Sebelum aku menodaimu, aku perlu melakukan pemanasan untuk kau saksikan. Sambil berbicara, dia meraih dengan tangannya, dan dengan suara mendesing, seorang wanita cantik dengan kultivasi inti emas, yang berada di pemandian air panas di bawah, ditarik paksa olehnya. Kemudian, dengan dorongan tubuh telanjangnya, dia dengan ganas menembus wanita itu. Wanita itu segera mengeluarkan jeritan melengking. Saat Qi Xiao bergerak, tubuh wanita itu perlahan-lahan menyusut, matanya menjadi tanpa kehidupan, dan kemudian dia berubah menjadi mayat kering,
jiwa dan inti emasnya telah sepenuhnya terserap. Tidak. Melihat pemandangan ini, para wanita cantik di pemandian air panas itu berhamburan dan melarikan diri. Namun, Qi Xiao sama sekali tidak peduli. Dia segera melihat seorang wanita cantik bertubuh ramping, meliuk seperti ular, dan kembali meraihnya. Wanita cantik ini sekali lagi ditarik olehnya, bahkan dari jarak ribuan mil. Bodhisattva Xiangyun, wanita cantik ini adalah iblis ular yang telah berkultivasi menjadi raksasa kuno dan memasuki alam rahasia panjang umur. Anda benar-benar menangkapnya. Dia sempurna untuk memberi makan saya dan sebagai pemanasan untuk mempermainkan Putri Xianyin. Sambil berbicara, Qi Xiao kembali menusuk, memasuki tubuh iblis ular cantik itu. Iblis ular cantik itu berteriak lagi, "Tuan Muda Qi, ampuni saya." Si cantik iblis ular, raksasa kuno, seorang ahli kuat di tahap 1000 keabadian alam rahasia panjang umur, merana di tengah jeritan terus-menerus, dan benar-benar dimangsa sampai mati oleh Tuan Muda Qi ini. Situasi ini bahkan membuat Putri Xianyin, seorang iblis wanita, gemetar ketakutan. Fiuh! Setelah membunuh dua wanita, Qi Xiao mendesah lega, Bodhisattva Xiangyun, untuk kedua wanita ini, aku akan memberikan kompensasi berupa 5 artefak Dao kelas rendah. Tuan Muda Qi sangat murah hati, tidak ada yang perlu kami katakan di lembah bahagia, kata Bodhisattva Xiangyun, biksu berbibir merah dan bergigi putih. Kultur tinju malapetaka Tuan Muda Qi menghasilkan energi yang berlebihan, yang perlu diselaraskan dengan yin murni dari wanita cantik. Ini jauh lebih baik daripada berkultivasi dalam pengasingan. Wahai putriku yang cantik, apakah kau takut sekarang? Tapi aku tidak terburu-buru untuk memanenmu. Aku akan melatihmu perlahan. Qi Xiao turun, mengenakan pakaiannya, lalu menyegel Putri Xianyin. Kemudian dia melambaikan tangannya, Bodhisattva Xiangyun, tidak ada yang bisa kau dapatkan di sini. Baiklah, biksu tua ini permisi. Sebuah platform teratai muncul di bawah kaki Bodhisattva Xiangyun, dan dia menghilang. Tuan Muda Qi, melihat Anda begitu terburu-buru, katakan padaku, apa yang terjadi sehingga Anda membutuhkan bantuan kami? Tapi harus kukatakan dengan jelas, jika Anda menginginkan bantuan saya, Anda harus membayar 100 miliar pil yang dihabiskan untuk Putri Xianyin hari ini, kata Qi Xiao. Tidak masalah, jika kita menyelesaikan bisnis ini, apalagi 100 miliar. Bahkan 1000 triliun pun mungkin. Aku akan membayar untuk wanita cantik ini. Aku juga akan membeli 5 artefak Dao tingkat rendah, kata Tuan Muda Qi dengan murah hati. Of, beberapa pemuda yang hadir semuanya terkejut, Tuan Muda Qi, Anda biasanya yang paling pelit. Karena Anda begitu murah hati kali ini, pasti ada kesepakatan bisnis besar. Memang, kau tahu tentang pagoda 8 suku. Saat Tuan Muda Qi berbicara, sebuah penghalang cahaya besar menyelimuti area seluas beberapa puluh mil. Sepertinya dia takut didengar orang lain. Pagoda 8 suku, harta karun legendaris klan naga. Qi Xiao terkejut, apa maksudmu? Aku bertemu seseorang. Tepat di Istana Megah, Tuan Muda Qi menceritakan pertemuannya dengan Fang Han. Dia tidak tahu itu Fang Han. Putri Istana Megah telah mengungkapkan nama asli Fang Han, dan kemudian dia diam-diam menyelidiki. Jadi begitu. Aku ingat sekarang, sekitar 10 hari yang lalu, ada berita tentang seorang pemuda yang membeli tanduk kekuatan surgawi kuno seharga 200 miliar pil di rumah lelang tingkat tinggi batu distribusi harta karun. Aku tidak memperhatikan berita itu saat itu, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, sangat mungkin pemuda itu ingin memurnikan pagoda 8 suku. Salah seorang pemuda itu berkata, Tuan Muda Chen memang berpengetahuan luas, puji Qi Xiao, karena itu, saya akan menyimpulkan kebenaran masalah ini. Tuan Muda Qi, jangan buang-buang energimu. Orang itu sama sekali tidak bisa ditebak, kata Tuan Muda Qi. Benarkah begitu? Qi Xiao tidak yakin. Dia menggerakkan jarinya, dan aliran sihir melesat keluar, membentuk rune yang mirip dengan abakus, bergemuruh terus-menerus. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan senyum muncul di wajahnya. Siapa bilang itu tidak bisa disimpulkan? Aku sudah menyimpulkan beberapa petunjuk. Apa? Mustahil. Bahkan pelayan Wu, seorang ahli alam kekacauan, tidak bisa menyimpulkan identitas, masa lalu, atau masa kini anak tanpa nama itu. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Tuan Muda Qi sangat terkejut, tidak dapat mempercayainya. Haha, seni kesengsaraan agung Tuan Muda Qi telah mencapai tingkat kesempurnaan, jadi kemampuan deduksinya tentu saja luar biasa. Mari kita lihat di mana anak yang menyempurnakan pagoda ilahi 8 suku itu berada. Para pemuda itu tertawa, mata mereka menunjukkan keserakahan. Para pemuda ini semuanya adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Besar. Mereka tampak liar dan gemar bersenang-senang, tetapi dalam hal kekuatan, mereka adalah tokoh yang tangguh. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan kecerdasan yang mendalam. Di dunia kultivasi, mereka mampu melakukan apa saja, setelah berurusan dengan banyak master, bahkan dewa virtual dan dewa sejati. Tuan Muda Chen, seni Qi universal Anda juga merupakan keterampilan unik,
rahasia yang diwariskan oleh Dewa Abadi Emas Universal kuno tidak kalah dengan 3.000 jalan agung. Dalam hal kemampuan deduksi, itu juga tak tertandingi. Mari kita simpulkan bersama apakah pagoda ilahi 8 suku telah berhasil disempurnakan. Melakukan tindakan pembunuhan dan perampokan di dunia kultivasi itu tidak baik, bukan? Itu adalah aturan ketat yang ditetapkan oleh Master Harta Karun. Tidak masalah. Kita akan membicarakannya setelah dia meninggalkan dunia kultivasi. Asalkan kita mengetahui asal-usulnya, aku punya banyak cara untuk membuatnya pergi. Tuan Muda Ki tersenyum, ekspresinya tiba-tiba berubah. Astaga, orang itu benar-benar tidak berada di dunia kultivasi. Dia sepertinya sedang pindah, aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Arah yang ditujunya sepertinya ke alam naga. Di antara jari-jari Tuan Muda Ki, muncul langit berbintang, dengan sesosok figur melompat cepat di dalamnya, menjauh dari dunia kultivasi. Sosok ini tampak seperti seorang pemuda, mengenakan pakaian kuning. Dengan satu lompatan dari satu planet, dia akan melompat ke planet lain, terkadang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bisa melompati puluhan planet. Menggunakan planet sebagai batu loncatan untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta juga menunjukkan kekuatan magis dan kultivasi yang mendalam. Orang ini adalah anak tak bernama itu. Begitu melihat sosok itu, wajah Tuan Muda Ki langsung menunjukkan kebencian yang mendalam. Ia langsung mengenali bahwa pemuda berpakaian kuning yang melompat-lompat di atas planet itu adalah Fang Han. Meninggalkan dunia kultivasi sama saja dengan mencari kematian. Itu benar-benar seperti menemukan apa yang selama ini kau cari tanpa perlu berusaha. Tuan Muda Ki menjilat bibirnya, niat membunuh membara di dalam hatinya. Ayo, tak ada waktu untuk disia-siakan, mari kita cegat dan bunuh dia segera. Tuan Muda Ki tersenyum dingin, setelah kita merebut harta orang ini, kita akan membaginya semua. Pagoda ilahi 8 suku ini akan menjadi milik kita. Kita akan membaginya secara adil nanti. Tuan Muda Ki, bagaimana menurut Anda? Aku tak peduli, asalkan aku bisa membunuh anak ini dan melampiaskan amarahku. Namun, kekuatan sihir anak ini sangat luar biasa. Dengan harta sihirnya, bahkan seorang master dari alam raja dunia pun mungkin tak akan mampu berbuat apapun padanya. HMPH, aku ingin melihat apakah aku bisa menghadapinya. Dia memiliki harta karun sihir, dan aku juga. Tuan Muda Ki terbang ke atas, dan gelombang kekuatan dunia meledak dari tubuhnya. Kekuatan dunia? Dia benar-benar telah mencapai alam raja dunia. Tuan Muda Ki merasa iri. Tuan Muda Ki ini benar-benar telah mencapai alam raja dunia. Namun, kekuatan anak tak bernama itu bahkan bisa melukai pelayan Wu. Meskipun Anda, Tuan Muda Ki, memiliki metode yang tak terbatas dan harta karun yang ampuh, Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam sekali serang. Saya akan membiarkan Anda memimpin serangan. Saat mereka berbicara, para tuan muda ini terbang satu demi satu. Dalam sekejap, mereka melepaskan harta karun yang dahsyat, dan tubuh mereka berkelebat, menghilang. Detik berikutnya, mereka telah meninggalkan dunia kultivasi dan memasuki langit berbintang. Kemudian mereka mulai melompat. Terutama Tuan Muda Ki, yang memiliki cincin cahaya yang muncul di sekitar tubuhnya. Dengan sedikit gerakan, ribuan planet tertinggal jauh di belakang. Bahkan bintang-bintang raksasa tampaknya membantunya dalam lompatan antar bintangnya. Setiap kali dia mendekati bintang raksasa, seberkas cahaya selebar 100 mil akan melesat darinya dan memasuki tubuhnya. Dan dari titik akupunktur istana lumpur di atas kepalanya, sebuah harta karun magis yang aneh tampak muncul, menyerupai manusia, harta karun, dan binatang suci. Saat ia menggerakkannya, jejak hukum Dao abadi beroperasi di dalamnya. Sebenarnya, itu tampak seperti pecahan dari artefak abadi kuno. Tak lama kemudian, Tuan Muda Ki meninggalkan dunia kultivasi, menempuh jarak yang sangat jauh, tanpa mengetahui ke arah bintang mana ia terbang. Terlebih lagi, awan bintang di telapak tangannya, yang memperlihatkan tubuh Fang Han, masih terus melompat tanpa henti, melaju dengan kecepatan tinggi. Lebih dari 10 jam berlalu, dan ia masih terus melompat. Orang ini memang memiliki kekuatan sihir yang tahan lama, tetapi aku memiliki cukup cara untuk membunuhnya. Tuan Muda Ki tidak terburu-buru. Dia hanya menghentakkan kakinya, dan sepasang sepatu bot muncul di bawahnya. Sepatu bot ini sebenarnya memiliki banyak sekali sosok ilusi jiwa Kunpeng di atasnya yang mengepakkan sayapnya. Dengan sedikit kepakan, 10.000 planet tertinggal jauh di belakang. Itu sebenarnya sepasang artefak Dao tingkat tinggi dari zaman kuno yang digunakan untuk bepergian, dimurnikan dari jiwa Kunpeng dan berbagai bahan lainnya. Setelah 2 jam lagi mengejar, langit berbintang di depan tiba-tiba berubah. Bintang-bintang menjadi sangat padat, membentuk sungai bintang yang mengalir di langit yang luas. Pada saat ini, seseorang merasa sekecil butiran pasir di lautan. Ini adalah sungai ratapan surgawi. Bahkan dewa virtual dan dewa sejati pun tidak dapat terbang hingga ke ujungnya, dan belum ada kultivator yang pernah mencapai kedalamannya. Tuan Muda Ki memandang sungai bintang itu, sedikit mengerutkan kening. Di angkasa,
terdapat banyak sungai bintang yang terdiri dari ratusan miliar triliun planet. Bahkan kultivator terkuat sekalipun, jika mereka terbang ke dalamnya, akan tersesat dan tidak akan pernah mencapai ujungnya. Namun, dia hanya sedikit mengerutkan kening dan mengikuti jejaknya. Saat ia terjun ke sungai bintang, Tuan Muda Qi, Tuan Muda Zhen, dan tuan-tuan muda lainnya dari Asosiasi Pedagang Besar juga mengikutinya. Saat mereka terjun ke sungai bintang, para tuan muda melihat bahwa di sebuah planet raksasa berwarna kuning kecoklatan, pemuda berpakaian kuning berdiri di puncak yang menjulang tinggi, menatap langit berbintang seolah sedang mengamati fenomena langit. Mereka mengeluarkan teriakan panjang dan turun, hanya untuk melihat bahwa planet berwarna kuning kecoklatan ini adalah dunia tandus dan gersang tanpa kehidupan. Namun, tampaknya planet ini seluruhnya terdiri dari emas, besi, dan berbagai biji logam lainnya. Tetapi bagi para master seperti mereka, emas sudah tidak berguna, mata uang yang berguna adalah pil yang murni. Tuan-tuan muda dari berbagai asosiasi pedagang, pastilah perjalanan yang berat bagi kalian untuk mengikutiku sampai ke sungai bintang ini. Fang Han berdiri di puncak gunung yang sunyi, setinggi 10.000 sang, menjulang ke awan. Dia mendongak ke langit berbintang dan melihat beberapa cahaya melesat, seperti meteor, terbang turun dan mendarat di antara berbagai puncak. Maka dia tetap diam dan berbicara dengan suara panjang dan bertele-tele. "Oh, Tuan Muda Qi terkejut. Ia mendarat di puncak gunung, memandang dataran tandus, daratan, dan dunia sunyi di planet itu. Kemudian pandangannya beralih ke Fang Han, sepertinya kau sebenarnya tahu kami sedang melacakmu. Jadi, kau sengaja membawa kami ke sungai bintang ini. Apa yang ingin kau lakukan?" Saat berbicara, nada suara Tuan Muda Qi tetap malas, menunjukkan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tuan Muda Zhen dan dua pemuda lainnya memandang Fang Han dengan tatapan seperti sedang menilai barang. Adapun Tuan Muda Qi, dia belum berbicara, masih memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu kekuatan Fang Han yang luar biasa. Ketika dia berangkat, dia telah mengirimkan pikiran ilahi kepada pelayan Wu, memintanya untuk membawa butiran pasir dan amunisi yang tak terhitung jumlahnya. "Nak, kudengar kau memiliki pagoda ilahi 8 suku, harta karun klan naga. Asosiasi pedagang kami ingin berbisnis denganmu. Keluarkan dulu, biar kami nilai dulu. Jika itu asli, kami akan memberimu beberapa pil dan membelinya darimu," kata Tuan Muda Zhen. Tuan Muda Zhen adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Menara Zhenyu yang menduduki peringkat ke-12. Asosiasi pedagang ini juga merupakan asosiasi pedagang yang sangat besar. "Bagus sekali. Aku memang sengaja membawamu ke Sungai Bintang ini, karena Sungai Bintang ini luas dan tak terbatas, dan merupakan tempat yang tepat untuk melakukan pembunuhan dan menjebak orang lain. Tuan Muda Qi, Anda telah mengalami kerugian besar di Istana Brokat, dan Anda jelas telah sadar. Bekerja sama denganku untuk memancing orang-orang ini ke sini agar aku bisa membunuh mereka memang rencana yang bagus." Tatapan Fang Han tertuju pada Tuan Muda Qi. "Qi Minghao, kau!" Seorang pemuda segera menatap Tuan Muda Qi dan meraung. "Rencana kontraspionase yang ceroboh seperti itu, apa kau menganggapku bodoh?" Tuan Muda Zhen, Tuan Muda dari Menara Zhenyu, melambaikan tangannya, menatap Fang Han, "Omong besar sekali. Mari kita lihat kemampuanmu. Serahkan pagoda ilahi 8 suku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Ini bukan dunia kultivasi, kita bisa bertindak bebas di sini, dan kau tidak tahu betapa besarnya kekuatan pendukung kita. Begitukah?" Fang Han tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. "Kemampuan apapun yang kumiliki, sebelum kau menyadarinya, kau sudah mati." Saat ia berbicara, sayap kembar air dan apinya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan seluruh tubuhnya berkedip. Semburan api yang menembus langit menyapu pemandangan, dan di depan Tuan Muda Zhen, sebuah tangan besar dengan cakar naga muncul, menelannya. Di tengah tangan besar dengan cakar naga itu, sebuah pagoda harta karun muncul. Dengan sedikit putaran pagoda, ratusan ribu artefak Dao tingkat rendah, puluhan ribu artefak Dao tingkat menengah, banyak artefak Dao tingkat tinggi, dan bahkan artefak Dao semi-ultimate berkumpul menjadi gelombang harta sihir yang menggelegar, berkedip di kehampaan. Kemudian, miliaran iblis surgawi secara kolektif melepaskan kekuatan mereka, bersama dengan ratusan miliar, bahkan 1 triliun, pil yang murni yang menghasilkan api, yang memicu kekuatan sihir makhluk-makhluk kuat ini dan energi liar dari berbagai artefak Dao. Hanya seorang immortal virtual yang mampu menahan kekuatan seperti itu, yang kini muncul di hadapan Tuan Muda Zhen. "Ah!" Tuan Muda Zhen terkejut oleh serangan Fang Han yang sangat dahsyat. Ia langsung ketakutan setengah mati. Ia memandang Fang Han, mengira itu seekor kelinci, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, kelinci ini akan berubah menjadi singa yang perkasa. Menghadapi serangan itu, ia hampir tidak punya waktu untuk melepaskan harta sihirnya. Seluruh baju zirah pelindungnya hancur, sepatunya remuk, dan kemudian ia sendiri berubah menjadi seberkas cahaya, tersedot ke dalam pagoda ilahi 8 suku, menghilang tanpa jejak. "Hanya 1 langkah?"
Hanya dalam satu gerakan, tuan muda dari Menara Zhenyu tersedot pergi, hidup atau matinya tidak diketahui. Saat ini, kekuatan Fang Han dapat menyaingi para ahli tingkat puncak di alam kekacauan. Jika dia membakar umurnya dan mengonsumsi pil, dia bahkan bisa melawan seorang dewa virtual. Tuan muda Zhen ini hanya berada di alam surgawi. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan Fang Han? Dia hampir seketika dikalahkan, menjadi tawanan, terjebak antara hidup dan mati. Segera bubar. Melihat situasi ini, Tuan muda Qi tetap tenang. Tubuhnya berkelebat, dan dia hendak melompat keluar dari sungai bintang. Sudah terlambat. Suara Fang Han terdengar seperti suara dewa dunia bawah kuno. Fang Han telah lama merencanakan untuk menimbulkan badai besar di dunia kultivasi dan kemudian membawa badai itu ke dunia besar Xuan Huang. Skema yang ia terapkan saat ini terhadap para pemain muda berbakat ini hanyalah sebagian dari rencananya. Alasan Qi Xiao mampu mendeteksi keberadaannya adalah karena Fang Han mengaktifkan teknik karma kecilnya, melepaskan kekayaan tersembunyinya, sehingga pihak lain dapat mendeteksinya. Ini adalah jebakan. Kekuatannya saat ini cukup untuk mengalahkan seorang ahli di alam langit campuran. Para tuan muda ini tentu saja mudah ditaklukkan olehnya, karena mereka semua berada di alam surgawi. Meskipun mereka dianggap sebagai penguasa alam semesta, mampu menempuh jarak yang sangat jauh, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat luar biasa seperti Fang Han. Tentu saja, ada satu di antara mereka, Qi Xiao, yang telah berkultivasi hingga alam raja dunia, memiliki kekuatan sihir yang mendalam dan kemampuan ilahi yang aneh, serta harta sihir yang unik, membuatnya sulit untuk ditekan dan dibunuh sepenuhnya. Dia agak licik, dan jika para tuan muda ini melihat situasi memburuk, mereka akan berpencar dan melarikan diri, masing-masing menggunakan harta sihir yang ampuh, yang juga akan merepotkan. Jika ada satu saja yang berhasil melarikan diri dan mengirimkan sinyal bahaya, dan para pemimpin sekte mereka tiba, Fang Han mungkin akan terbunuh sebagai gantinya. Sama seperti Tuan Muda Qi yang memiliki para ahli seperti Tuan Sejati Hurong dan pelayan Wu di sisinya, belum lagi orang-orang seperti Qi Xiao. Fang Han bisa unggul melawan satu ahli di alam langit campuran, tetapi jika ada dua orang yang datang, Fang Han hanya bisa melarikan diri. Jika 3 atau 4 orang datang, Fang Han mungkin bahkan tidak bisa melarikan diri dan akan terbunuh sepenuhnya, tanpa meninggalkan tulang sedikit pun. Biayanya terlalu besar. Pertempuran cepat, tidak ada yang bisa lolos. Pada saat ini, Qi Xiao ingin mundur dari galaksi, dan para tuan muda lainnya juga menggunakan harta sihir mereka untuk terbang ke tempat lain, melompat menembus bintang-bintang. Dan tuan muda Qi adalah yang paling licik, bahkan terbang menuju pusat galaksi, berniat melarikan diri dengan menggunakan planet-planet padat di dalam galaksi tersebut. Menghadapi situasi seperti itu, Fang Han tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meludahkan benang sutra putih yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang sutra putih ini menembus kehampaan, langsung menjerat para tuan yang berusaha melarikan diri. Inilah tepatnya teknik keterikatan agung, salah satu dari 3.000 dao agung. Sejak Fang Han naik ke tingkat ke-6 keabadian, alam surgawi, dan memadatkan 8 bagian pagoda Buddha, kekuatan magis seluruh tubuhnya melonjak. 3.000 dao agung juga menjadi lebih dipahami secara mendalam. Setiap dao agung terkait erat dengan dao agung lainnya, bahkan menunjukkan sedikit petunjuk tentang penggabungan untuk membentuk teknik keabadian. 3.000 dao agung, dengan berbagai teknik dao yang dapat digabungkan sesuka hati, dapat berubah menjadi ribuan teknik abadi, tetapi teknik abadi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Fang Han. Namun demikian, ketika teknik keterikatan agung ini dilepaskan, kekuatannya untuk menjerat dan mengikat sungguh tak tertandingi. Dalam sekejap, tubuh para tuan muda yang melarikan diri diselimuti kepompong putih tebal, lalu ditarik kembali dari kehampaan. Termasuk Qi Xiao dan tuan muda Qi, mereka semua ditarik mundur. Teknik keterikatan besar ampuh dalam mengejar mereka yang melarikan diri. Seutas benang hukum keterikatan akan terbang keluar, menembus kehampaan, dan sejauh apapun, ia dapat menjerat dan menarik kembali targetnya. Dasar binatang buas! Qi Xiao, yang terjerat sepenuhnya seperti Zongzi besar, tidak dapat bergerak, meraung marah. Kobaran api menyembur dari tubuhnya, membakar benang-benang teknik keterikatan agung, membuat benang-benang itu mendesis dan menyusut. Namun, Fang Han tidak peduli. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga, dan kakinya melesat menembus langit, setiap langkahnya melahirkan bunga-bunga abadi. Langit tampak tertekan, dan di dalam galaksi, beberapa meteorit raksasa, berdiameter ratusan atau ribuan mil, berkumpul ke arahnya seperti belalang, semuanya runtuh di telapak tangannya. Teknik gajah naga agung. Pop! Serangan telapak tangan dari Fang Han ini bahkan lebih dahsyat. Setelah berubah menjadi cakar naga leluhur purba, teknik gajah naga agung benar-benar mencapai puncaknya, dengan kekuatan magisnya mendekati 10 triliun. Tinju ilahi keberuntungan malapetaka, pengorbanan suci langit dan bumi, teknik pengorbanan agung, teknik keberuntungan malapetaka agung, 2 gabungan, hukum dao abadi, pengorbanan suci. Menghadapi serangan dahsyat Fang Han,
Qi Xiao akhirnya melepaskan kemampuan ilahi terkuatnya. Teknik abadi yang disebut pengorbanan suci adalah kombinasi dari 2 dari 3.000 dao agung, teknik keberuntungan bencana besar, dan teknik pengorbanan agung. Mereka tiba-tiba bergabung, dipandu oleh teknik abadi yang misterius, memiliki kekuatan tak terbatas dan keanehan yang ekstrim. Serangkaian harta karun magis, total 9 artefak dao tingkat tinggi, muncul dari tubuh Qi Xiao. Ke-9 artefak dao tingkat tinggi ini tiba-tiba meleleh, langsung larut di bawah kekuatan yang tidak diketahui. Fang Han bahkan dapat melihat bahwa iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, yang dipelihara di dalam 9 artefak dao tingkat tinggi ini, semuanya dikorbankan pada saat ini. 9 artefak dao tingkat tinggi dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dikorbankan dalam sekejap. Pengorbanan adalah tindakan menyembelih makhluk hidup dan mempersembahkannya kepada para dewa, sambil berdoa memohon kekuatan, berkah, dan perlindungan dari para dewa. Dan, sacred sacrifice pun sama. Gemuruh. Tuan Muda Qi mengorbankan 9 artefak dao tingkat tinggi tanpa ragu sedikit pun, dan gumpalan api halus, yang agak berbeda dari api pemurnian alam surgawi, muncul dari tubuhnya. Ini adalah api pengorbanan suci. Di atas kepalanya, cahaya terang menembus langit dan bumi. Setelah cahaya terang itu menembus langit dan bumi, sebuah entitas misterius yang tak terlihat tampak menerima kekuatan pengorbanan suci. Wos! Wos! Langit di atas, area seluas 1000 li, runtuh, menampakkan ruang yang aneh dan tak dikenal, bukan manusia maupun dewa, bukan iblis maupun dao, bukan Buddha maupun monster. Di dalamnya, bayangan yang samar-samar kuat langsung merasuki tubuh Tuan Muda Qi. Tubuh Tuan Muda Qi seketika membesar 2 kali lipat, kulit perunggunya dan setiap ototnya memancarkan kekuatan eksplosif, seolah-olah getaran kecil pun dapat menghancurkan hamparan bintang. Kau pikir kau bisa menyergapku seperti ini? Akan kubiarkan kau merasakan kekuatan seni pengorbanan suci abadi. Setelah memperluas jangkauannya, Tuan Muda Qi mengayunkan telapak tangannya, menangkis cakar naga Fang Han, lalu membalas dengan pukulan, langsung mengarah ke kepala Fang Han. 7 jurus petik bintang. Serangan genggaman bintang. Serangkaian teknik tinju dahsyat keluar dari tangan Tuan Muda Qi. Dengan hentakan kakinya, langit berbintang bergetar, dengan gerakan tinjunya, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Setelah melakukan pengorbanan suci, ia meminjam kekuatan dari dunia yang tidak dikenal. Dia hampir bisa menyaingi seorang ahli di alam lubang campuran, meskipun tidak jelas bagaimana dia melakukannya. Terlebih lagi, harta karun lain muncul dari tubuhnya, tampak seperti manusia, namun seperti binatang, hidup, namun sebuah harta karun. Penampilannya aneh, dan tidak jelas apa itu, tetapi harta karun ini memiliki kesadaran dan fluktuasi magis yang sangat kuat. Dengan getaran, cahayanya menyelimuti seluruh tubuhnya, tampak seperti semacam peningkatan kekuatan ilahi yang membuat kekuatannya semakin luar biasa dan tak terbatas. Tuan Muda Qi ini benar-benar punya trik jitu. Fang Han, harta karun yang ada padanya adalah jimat penyihir kuno, mirip dengan Buddha Raja Pembebasan Dunia. Jimat itu memiliki kekuatan peningkatan yang luar biasa. Juga tidak jelas siapa yang menyempurnakannya. Selain itu, seni pengorbanan suci Tuan Muda Qi sangat ampuh, kau harus mempelajarinya. Setelah kultivasimu mendalam, kau dapat mengorbankan artefak dao tertinggi untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Bahkan bukan tidak mungkin untuk melawan para dewa. Indra ilahi yang tersalurkan ke pikiran Fang Han. Begitukah? Aku juga tahu Tuan Muda Qi memiliki banyak barang berharga. Aku tidak menyangka barang-barang itu sebagus ini. Kantung harta karunnya pasti juga berisi banyak barang. Fang Han tidak berhenti, ia memperkuat kekuatan cakar naganya dan melepaskan pukulan. Ia terus-menerus menggunakan sejumlah besar 3.000 dao agung, dan dengan sedikit kepakan sayap air dan apinya, bayangan Fang Han muncul di mana-mana di angkasa. Ia melepaskan sejumlah pukulan beruntun yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkan berbagai kekuatan untuk melancarkan serangan yang melampaui ruang dan waktu. Boom! Dalam sekejap, Tuan Muda Qi dihantam oleh sejumlah pukulan yang tidak diketahui jumlahnya. Namun, tubuhnya tetap tegar, dan cahaya berharga di sekitarnya tetap kuat, belum hancur oleh Fang Han. Dia mencibir, "Bocah, kau sombong sekarang, tapi begitu bala bantuanku tiba, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Kau memaksaku menggunakan teknik pengorbanan suci, yang merupakan kejahatan keji. Sekarang, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri." Sambil terus mencibir, Tuan Muda Qi tampak seperti sedang melancarkan seni dao untuk menutup ruang hampa dan mencegah Fang Han melarikan diri. Kekuatan takdir, tembus pertahanan, hilangkan peningkatan. Wajah Fang Han tanpa ekspresi. Tiba-tiba, umurnya yang selama 50.000 tahun lenyap seketika saat seni takdir kecil diaktifkan, terkonsentrasi di ujung jarinya. Hanya dengan satu titik, semua cahaya berharga di tubuh Tuan Muda Qi lenyap, dan sebuah lubang besar muncul di dahinya, menembus kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan ini bisa menembus tubuhku, teriak Tuan Muda Qi, dahinya berkedut cepat,
tetapi daging dan darahnya tetap tidak mampu memperbaiki diri. Secara umum, kultivator yang telah mencapai alam tubuh abadi dapat langsung memperbaiki tubuh mereka bahkan jika tertusuk, apalagi seorang ahli alam raja alam seperti Tuan Muda Qi. Namun kini, sebuah lubang besar telah terbentuk di dahi Tuan Muda Qi, dan yang mengejutkan, dahi itu tidak bisa pulih. Lepaskan semuanya. Mutiara naga tertinggi. 8 pagoda Buddha. Dengan satu serangan yang berhasil, seluruh tubuh Fang Han berubah menjadi naga leluhur purba, membuka mulutnya dan memuntahkan mutiara naga tertinggi yang mengenai tubuh Tuan Muda Qi. Kekuatan pengorbanan suci pada Tuan Muda Qi dengan panik menjerat mutiara naga tertinggi, seolah-olah mencoba melakukan serangan balik dan memurnikan mutiara naga tersebut. Namun, semakin dimurnikan, mutiara naga menjadi semakin jernih, dan bahkan sedikit membesar di dalam kobaran api pengorbanan suci. Fang Han meludah lagi, dan jimat Buddha Raja Kebebasan Dunia terbang keluar, perlahan menekan kekuatan pengorbanan suci. Akhirnya, seluruh tubuh Tuan Muda Qi kembali ke tinggi semula, dan punggungnya menjadi bungkuk. Pada saat ini, Tuan Muda Qi akhirnya merasakan bahaya, nyawanya berada di ujung tanduk. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah Tuan Muda dari Persekutuan Langit dan Bumi, dan ayahku adalah seorang dewa abadi. Jika kau melakukan ini padaku, kau akan menghadapi pembalasan yang dahsyat. Kau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Omong kosong. Fang Han mempercepat gerakannya, mengeluarkan napas lagi, dan semakin menambah kekuatan penghancur dari roda reinkarnasi. Seketika itu juga, Tuan Muda Qi akhirnya tak tahan lagi, dan tubuhnya berubah menjadi daging dan darah, meledak kemana-mana. Di tengah daging dan darah yang tak terbatas itu, sebuah benih yang mengandung hukum dunia melayang dan menari-nari. Setelah bertemu dengan benih hukum dunia, mutiara naga tertinggi dari 8 pagoda Buddha sekali lagi memancarkan daya hisap yang kuat, menarik semua hal ini ke dalamnya. Namun, kali ini, ia tidak hancur seperti Dewa Abadi 9 Kuali. Sebaliknya, sesosok manusia, yang dilindungi oleh jimat, berputar tanpa henti di dalam mutiara naga tertinggi, mengeluarkan suara kutukan. Nak, aku punya jimat yang dimurnikan dari ilmu sihir kuno. Tidak mungkin kau bisa memurnikanku. Di dalam mutiara naga tertinggi, Qi Xiao berjuang, bergerak ke kiri dan ke kanan. Harta karun itu, yang bukan manusia maupun binatang, sebenarnya memancarkan lingkaran halo hitam pekat. Dikombinasikan dengan aura vital Qi Xiao, ia menahan cahaya terang mutiara naga tertinggi. Terakhir kali, ketika Dewa Abadi 9 Kuali diserap ke dalam mutiara naga tertinggi, dia langsung dimurnikan. Pada akhirnya, hanya kemampuan ilahi murni, bersama dengan beberapa harta dan jimat, yang dikeluarkan dari tungku 8 suku, dan beberapa esensi daging dan darah murni memasuki tubuh Fang Han. Tetapi kali ini, Qi Xiao jauh lebih kuat daripada Dewa Abadi 9 Kuali dan tidak dimurnikan. Fang Han sudah terbiasa dengan semua ini dan diam-diam hanya memohon kekuatan pagoda Buddha 8 suku, berusaha untuk mewujudkannya. Pagoda Buddha 8 suku menegakkan hukum dunia dan pada akhirnya dapat maju. Jika kali ini ia mampu menegakkan hukum dunia Qi Xiao, tidak diragukan lagi kekuatan kemungkinan akan meningkat lagi, menerima aura yang lebih kaya dari roh naga leluhur primordial. Berbagai manusia dan iblis surgawi yang tinggal di pagoda Buddha 8 suku sekali lagi akan menerima manfaat yang sangat besar. Namamu Qi Xiao, kan? Nikmati saja waktumu di mutiara naga tertinggi. Setelah aku menangkap Tuan Muda Qi, aku akan mempertemukan kalian berdua di jalan menuju dunia bawah. Saat Fang Han bertarung dan menekan Qi Xiao, Tuan Muda Qi, yang terjerat oleh seni keterjeratan agung, akhirnya berhasil membebaskan diri dan melarikan diri lagi, tetapi dia sekali lagi terkunci oleh Fang Han. Kenapa Butler Wu belum juga datang? Dia masih belum membawa pengawal tirani, pasir tak terukur, dan 10 triliun ramuan. Jika dia tidak segera datang, aku akan terbunuh. Anak ini benar-benar berani membunuh Qi Xiaowei, Tuan Muda dari Persekutuan Langit dan Bumi. Ayah Qi Xiaowei, Qi Xiang, telah mencapai status dewa virtual lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan akan segera mencapai status dewa sejati sekarang. Membunuhnya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tuan Muda Qi, Qi Minghao, melompat melintasi sungai bintang. Dengan setiap gangguan, dia berpindah dari satu planet ke planet lain, berusaha menghindari serangan Fang Han. Dia terseret oleh jurus keterikatan agung, tetapi dia berhasil membebaskan diri selama pergumulan antara Fang Han dan Qi Xiao dan terus melarikan diri. Di sekelilingnya, 2 tuan muda lainnya juga mengelilinginya. Kedua tuan muda ini adalah Tuan Muda Paviliun Harta Karun Matahari dan Bulan serta Tuan Muda Rumah Pembalikan. Keduanya termasuk dalam peringkat 20 teratas, dengan serikat pedagang yang luas yang asetnya melebihi ratusan triliun elisir, bahkan mencapai tingkat yang menakutkan yaitu ribuan triliun. Namun semua itu tidak penting sekarang. Aset tidak dapat diubah menjadi kekuatan tempur. Di bawah kekuatan dahsyat Fang Han, mereka hanya bisa melarikan diri seperti anjing liar, seperti Tuan Muda Qi, Qi Minghao. Aku belum pernah sebegini menyedihkannya.
Qi Xiaowei sudah mati, dan Zhen Xiao juga sudah mati. Berita ini adalah dosa besar. Selama kita bisa kembali ke dunia kultivasi, bukan hanya perkumpulan pedagang kita, tetapi bahkan para penguasa harta karun, tidak akan membiarkan orang ini lolos. Membunuh kita sama saja dengan mengguncang fondasi dunia kultivasi. Para tuan muda dari paviliun harta karun matahari dan bulan, serta rumah reversi menggertakkan gigi mereka. Jangan khawatir, kekuatan sihir Qi Xiaowei sangat tinggi. Bahkan jika kekuatannya ditekan, dia mungkin akan bertahan untuk sementara waktu. Kita punya cukup waktu untuk melarikan diri. Tuan muda Qi, mengapa bawahan Anda belum datang untuk menyelamatkan kami? Tenang, mereka hampir sampai. Sudahkah kamu mengirimkan pesannya? Kami juga telah mengirimkan pesan. Para ahli dari serikat pedagang kami akan segera tiba, asalkan kami mampu bertahan. Siapa sebenarnya anak ini? Qi Minghao, kau yang memimpin kami dalam pengejaran ini, dan berakhir seperti ini. Kau juga sama-sama bersalah atas dosa-dosamu. Selain itu, apa hubungan orang ini dengan Brokat Menshan? Mengapa dia begitu dekat dengan mereka? Mungkin dia adalah seorang ahli yang diundang oleh Istana Brokat. Saat kita kembali, kita akan menginterogasi Istana Brokat, dan kita bahkan bisa bersatu untuk membasmi mereka. Tuan muda Qi Minghao, menggertakkan giginya. Para wanita dari Istana Brokat itu bejat dan tidak bermoral. Mereka harus disingkirkan dari dunia kultivasi. Namun, Brokat Menshan memiliki hubungan yang erat dengan sekte kolam surgawi. Ketiga tuan muda itu melarikan diri sambil berbincang-bincang. Kau benar-benar sudah diambang kematian, namun kau masih bersekongkol melawan orang lain, mencoba merencanakan tipu daya terhadap mereka. Benar, aku memang diundang oleh Istana Brokat. Awalnya aku hanya berniat membunuhmu, tuan muda Qi, tetapi tidak ada salahnya membunuh begitu banyak tuan muda di sini sekaligus. Kalian semua memiliki harta yang melimpah. Tiba-tiba, ketiga tuan muda itu berhenti. Mereka melihat sesosok berdiri di kehampaan kosmik di depan mereka, mengenakan pakaian kuning, seorang pemuda, itu adalah Fang Han. Fang Han berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengamati ketiga orang itu dengan mata seperti kucing yang mengintai tikus, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada Qi Minghao. Tuan muda Qi, Anda tidak menyangka saya akan menjadi malaikat maut yang akhirnya menguburkan Anda, bukan? Sekarang, saya akan mengantar Anda pergi. Fang Han bergerak, sayap udara dan apinya mengepak di belakang. Tanpa tindakan lain, auranya mengendalikan seluruh pemandangan. Jadi begitu? Aku ingin melihat kau menyakiti sehelai rambut pun di kepala tuan mudaku. Tepat pada saat itu, kekacauan raksasa tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan dari dalamnya, Raja Sejati Hurong muncul. Di saat itulah muncul 18 sosok yang menjulang tinggi. Sosok-sosok ini semuanya mengenakan baju zirah, yang dihiasi dengan wujud binatang mitos seperti pisiu, naga berbisa, dan makhluk rakus. Baju zirah itu berwarna besi gelap, memancarkan gelombang aura yang mendominasi. Apa yang ada di dalam baju zirah itu mungkin tidak diketahui, tetapi aura menakutkan dari setiap penjaga, meskipun tidak sebanding dengan boneka Raja Dewa terpencil, tidak kalah dengan aura beberapa binatang ilahi yang kuat. Para penjaga tirani. Mereka adalah penjaga yang paling tangguh dan penuh rahasia dari Menara Raja Sejati, yang dikenal sebagai senjata pamungkas Menara Raja Sejati, yang, begitu diaktifkan, pasti akan menumpahkan darah. Terlebih lagi Qi Minghao pun tidak mampu mengirimkan para pengawal tirani ini. Hanya Butler Wu, Raja Sejati Hurong, yang mampu mengerahkan mereka dengan diam-diam menggunakan dekrit Raja Sejati Qi. Selain itu, pada saat ini, Butler Wu, Raja Sejati Hurong, memegang sebuah mangkuk sedekah transparan di tangannya. Mangkuk sedekah itu, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, menyerupai kristal surgawi. Di dalam mangkuk sedekah, butiran pasir berbentuk bintang mengalir. Benar sekali, itu seperti butiran pasir yang merupakan bintang. Sekilas, orang dapat melihat bahwa berkilauan butiran pasir itu seperti bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya yang terkumpul menjadi satu, dan mangkuk itu adalah hamparan bintang-bintang kecil, dengan bintang-bintang yang terkristalisasi di dalamnya. Di dalam butiran pasir yang menyerupai bintang itu, seorang dewa bintang sedang diasuh. Ia tampak seperti bayi, tetapi tak seorang pun dapat menyangkal kengerian bayi ini, yang kekuatannya tampaknya tak terbatas. Butiran pasir yang tak terukur. Artefak Dao tertinggi. Artefak Dao tertinggi inilah yang menstabilkan keberuntungan, Menara Raja Sejati. Seharusnya artefak ini tidak mudah dipindahkan, tetapi Raja Sejati Hurong tetap membawanya untuk menghadapi Fang Han. Pelayan Wu, akhirnya kau datang. Tuan muda Qi tampak seperti telah menemukan penyelamat, dan kau membawa butiran pasir tak terukur dan pengawal hegemonik. Bagus, sangat bagus, bunuh bocah ini. Baik, Tuan muda. Raja Sejati Hurong, pelayan Wu, tersenyum sinis dengan ekspresi muram. Untungnya, aku tiba tepat waktu, jika tidak, kau pasti akan benar-benar menderita serangan yang kejam. Sepertinya ada takdir dalam kegelapan. Tuan mudaku memiliki nasib besar dan berumur panjang.
Dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh penjahat kecil sepertimu. Terakhir kali di dunia membunuh agung, aku terikat oleh aturan dan tidak bisa bertindak melawanmu. Tetapi hari ini, di Sungai Bintang ini, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Melarikan diri? Fang Han menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus melarikan diri? Waktumu sangat tepat. 8 pagoda Budaku membutuhkan hukum dunia. Kau adalah seorang ahli lapisan ke-8 keabadian, alam lubang kekacauan. Selain hukum dunia, kau memiliki hukum lubang kekacauan. Jika aku bisa memahami dan mengintegrasikannya ke dalam 8 pagoda Budaku, maka 8 pagoda Buddha juga akan mampu menyerap juga ki abadi cair, yang sangat bagus, sangat bagus. Sombong! Raja sejati Kurong tidak langsung bertindak, tetapi diam-diam sedang mengatur sesuatu. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, 18 pengawal hegemonik mulai menyebar ke segala arah. 8 pagoda Buddha kalian akan kuambil hari ini. Saat aku datang, aku bahkan telah memberitahu Raja Sejati Ki yang sedang melakukan pemukulan terpencil. Begitu dia berkembang dari dagunya yang terpencil, dia bisa langsung turun ke sini dan membunuh kalian. Kalian seharusnya tahu kekuatan Dewa Fate. Kurasa lebih baik jika kalian menyerah. Awalnya aku ingin berbicara lebih banyak denganmu, tetapi karena kau telah memberitahu Fate Immortal, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Baisi, segel agung semua makhluk hidup, serang dan sergap. Kaisar Agung Ekstrim, satu pikiran semua makhluk hidup, dunia tak terbatas, hancurkan 3000. Meledak. Dengan senyuman Fang Han, Raja Sejati Kurong, kepala pelayan Wu, tiba-tiba terbelah dengan suara mendesing, dan sebuah segel besar turun dari segel. Di atas segel itu, roh artefak binatang suci terbang dan melingkar, dan pikiran miliaran makhluk hidup terkondensasi di segel tersebut. Di bagian paling atas segel, bayangan dunia agung tak terbatas perlahan turun. Bayangan dunia agung tak terbatas sedikit bergetar, dan sebuah kekuatan sepenuhnya menjamin Raja Sejati Kurong. Setelah diselimuti oleh artefak Dao tertinggi ini, Raja Sejati Kurong tidak mampu bereaksi dan tertekan di dalam dunia agung. Ternyata alasan Fang Han tidak segera bertindak adalah untuk menunggu jebakan dari segel agung semua makhluk hidup. Setelah segel agung semua makhluk hidup menyatu dengan Baisi, roh artefak tersebut mengaktifkan berbagai kemampuan, dan Raja Sejati Kurong, pelayan Wu, lengah dan tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah menjebak Raja Sejati Kurong, pelayan Wu, bersama dengan butiran pasir tak terukur di tangannya, Fang Han akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia berubah menjadi naga leluhur purba, cakar naganya menarik dan memanjang, terus-menerus mengerahkan kekuatan, menciptakan ratusan juta bayangan saat dia mencakar ke arah Tuan Muda Qi. Wus! Tuan Muda Qi tidak menyangka Fang Han begitu licik dan kejam, segera menjebak Raja Sejati Kurong dan melancarkan serangan. Karena tergesa-gesa, dia melepaskan serangkaian pukulan tinju dan terlempar ke belakang. Namun itu sia-sia. Ia ditangkap oleh cakar naga Fang Han dan kemudian diremas. Seketika itu juga, Ki Tuan Muda meledak, gua pribadinya mengembun menjadi bola di dalam daging dan darahnya. Fang Han merasa kesulitan untuk memurnikan Ki Tuan Muda untuk sementara waktu, jadi dia mendorong dan mengirimnya ke mutiara naga tertinggi. Bang-bang! 2 dentuman keras lagi. Itu adalah Fang Han, dalam wujud naga leluhur primordial, mengayunkan tubuhnya, ekornya menyapu dengan ganas, menghantam langsung tuan-tuan muda paviliun harta karun matahari bulan dan istana Guihua, menyebabkan mereka meledak dan melemparkan mereka ke mutiara naga tertinggi. Pada saat yang sama, dia menghembuskan 18 aliran ki sejati yang sangat beracun, melesat ke arah 18 pengawal hegemonik. Namun, wujud aslinya menerjang ke arah Raja Sejati Kurong, pelayan Wu, yang diselimuti oleh bayangan dunia agung tak terbatas. Pencuri kecil, betapa liciknya kau! Raja Sejati Kurong, pelayan Wu, seolah tahu apa yang telah terjadi, meraung di dalam bayangan dunia agung tak terbatas, lapisan api yang berkobar membara, butiran pasir tak terukur, tembus penghalangnya. Sungai pasir yang luas dan tak terhitung jumlahnya menerobos bayangan dunia agung tak terbatas dan melayang keluar, dengan tubuh Raja Sejati Kurong berdiri di tengah sungai pasir tersebut. Fang Han dengan cepat menarik napasnya. Segel agung semua makhluk hidup bergetar sedikit, menyusut dengan cepat, dan memasuki dahinya. Raja Sejati Kurong, tuan mudamu telah ditangkap olehku. Sebaiknya kau segera bunuh diri, jika tidak, aku akan membunuh tuan mudamu, Qi Minghao. Fang Han mencibir berulang kali, melontarkan ancaman. Fang Han sangat puas setelah tuan muda Qi Minghao, berhasil diredam di dalam mutiara naga tertinggi. Apapun yang terjadi, sekarang dia memiliki daya tawar untuk bernegosiasi. Mereka memiliki pengaruh besar untuk bernegosiasi dengan berbagai perekonomian pedagang. Para tuan muda ini adalah tokoh penting di dalam serikat mereka, mengelola bisnis dalam jumlah besar, dan sangat disukai oleh para ketua serikat. Mereka sendiri juga merupakan jenius yang luar biasa di antara banyak murid. Jika para ketua serikat itu langsung meninggalkan murid-murid ini dan mencoba membunuh Fang Han merasa itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Fang Han tidak bermaksud untuk membina para tuan muda ini,
melainkan menggunakan mereka sebagai sandera untuk bernegosiasi dengan serikat pedagang. Seperti yang diperkirakan, begitu Fang Han menangkap Tuan Muda Qi, dia langsung mulai mengancam Raja Sejati Kurong, memerintahkannya untuk menyerah. Junior, sekalipun aku mengorbankan nyawa Tuan Muda Qi hari ini, aku tetap akan membunuhmu. Kau ingin aku menyerah? Itu tidak mungkin. Aku adalah master tingkat 8 alam rahasia keabadian, alam gua langit, sosok yang tak tertandingi. Jika aku diancam seperti ini hari ini, bagaimana mungkin aku bisa melewati cobaan petir alam abadi dan menjadi dewa virtual di masa depan? Namun jelas bahwa Raja Sejati Kurong tidak menerima ancaman Fang Han. Dia adalah ahli yang tak tertandingi di alam gua langit, hanya berpikir lagi untuk menjadi dewa virtual, bebas dari bencana dan kematian. Setelah mencapai tahap ini setelah perjalanan yang panjang, menanggung kesulitan dan melamar yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia meninggalkan hidup dan menghancurkannya hanya untuk seorang tuan muda? Bahkan untuk ayah, ibu, atau anak sendiri pun dia tidak akan menyerah. Para pengolah ide terutama berfokus pada diri mereka sendiri. Di luar diri mereka, tidak ada orang lain, tidak ada apapun. Raja Sejati Kurong menyadari hal ini. Jika tidak, dia tidak akan mempertahankan hingga mencapai tingkatan saat ini. Fang Han tentu saja mengerti bahwa melontarkan ancaman seperti itu hanyalah untuk membuat Raja Sejati Kurong sedikit khawatir, jurus mematikan sebenarnya masih akan datang. Dalam amarah Raja Sejati Kurong, tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur, berkelebat kemana-mana, mendekati Raja Sejati Kurong. Dia menyerang dengan telapak tangan, tangannya masih menyerupai naga leluhur purba, cakar tajamnya merobek seluruh ruang dan menusuk. Junior, kau berani menyerangku secara tiba-tiba. Sayangnya, aku telah berubah menjadi ilusi yang kacau dan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak Dao tingkat atas. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pasir tak terukur. Saat Fang Han melancarkan serangan secara tiba-tiba, tubuh Raja Sejati Kurong menyusut, bahkan berubah menjadi kemacetan yang kacau, menyebabkan serangan Fang Han meleset. Kemudian, ia mengaktifkan pasir tak terukur. Galaksi luas partikel pasir melesat menembus, bergemuruh dan mengalir turun, menutupi langit dan bumi. Hanya dalam sepersekian detik, Fang Han merasa dirinya sepenuhnya dikelilingi oleh partikel pasir. Setiap partikel berbentuk segi 8 yang tajam, dengan 8 sudut yang sesuai dengan 8 trigram Qian, Kun, Kan, Li, Shen, Sun, Gen, dan Dui. Mereka berputar cepat, melaju ke depan. Sedikit kompresi timbal balik membuat mereka seberat gunung, seperti miliaran gunung yang meremas dan menggiling bersama. Setiap partikel pasir berbentuk trigram segi 8 memiliki berat bertonton, dan ada gaya tarik yang kuat di antara keduanya, dengan gaya gravitasi 10 kali lebih kuat daripada bintang Doumu Xuanming. Pasir-pasir itu tiba-tiba mengembang, membentang hingga ruang angkasa tak terbatas. Pasir-pasir itu tiba-tiba berubah menjadi planet-planet individu, memanggil satu sama lain, membuat Fang Han tampak seperti semut. Saat ini, Fang Han seperti orang tak berdaya yang berdiri di langit berbintang, dengan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya sebagai musuhnya. Planet-planet angkasa sedang hancur, dan saat planet demi planet diaktifkan, gaya gravitasi yang sangat besar menariknya dari segala arah, merobek aura pelindung di sekitarnya hingga berkeping-keping. Pasir tak terukur, ketika diam, tetap demikian, tetapi begitu dibiarkan, kekuatannya sangat luar biasa. Di antara banyak artefak Dao kelas atas yang pernah dilihat Fang Han, pasir ini bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Terutama karena pasir tak terukur ini belum mengalami cobaan petir. Jika mereka melewatinya, kekuatan apa yang akan mereka capai? Harta karun ini adalah hasil usaha keras seumur hidup seorang dewa abadi virtual yang dengan susah payah disempurnakan oleh Raja Sejati Lou Zhu, Raja Sejati Qi. Luar biasa. Tapi harta karun ini belum melewati cobaan petir. Lihat saja aku akan menerobosnya. Fang Han, yang menyelimuti pasir tak terukur, mengaktifkan mutiara naga tertinggi. 8 pagoda Buddha perlahan naik di atas kepalanya, melindungi tubuhnya. Kemudian, dari dahinya, segel semua makhluk menyembur keluar lagi. Bayangan kaisar tertinggi dan dunia agung tanpa batas muncul darinya, dan hanya dengan satu serangan, mereka menyapu pasir. Jutaan harta karun magis, berbagai artefak Dao, meletus. Dengan sekali gerakan mantra, Fang Han melepaskan pil-pil yang murni dan energi spiritual yang tak terhitung banyaknya dari kunci dewa yang terpencil, berjumlah ratusan miliar. Sekarang setelah 8 pagoda Buddha ditingkatkan menjadi artefak Dao tingkat semi atas dan berisi puluhan ribu artefak Dao, jumlah pil yang dikonsumsi setiap kali diaktifkan sungguh tak terbayangkan bagi orang biasa. Jika Fang Han tidak memiliki kunci dewa terpencil, dia tidak akan pernah bisa mengaktifkannya. Sebenarnya, 8 pagoda Buddha tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang berada di alam rahasia keabadian. Pagoda-pagoda itu hanya dapat dimiliki dan disempurnakan oleh Kaisar Naga tingkat abadi. Jika itu benar-benar artefak Dao kelas atas, bahkan Kaisar Agung Surga pun tidak akan mampu mengaktifkannya. Bagaimanapun,
Para dewa sejati bukanlah dewa surgawi yang telah memasuki alam abadi, dan penyerapan energi spiritual mereka tidak seluas itu. Fang Han sekarang jarang mengaktifkan 8 pagoda Buddha dengan kekuatan penuh. Meskipun kunci dewa yang terpencil memiliki kapasitas penyerapan yang besar, jika dia terus mengonsumsi pil seperti ini, suatu hari pil yang tersimpan akan habis. Kekuatan tempurnya yang dahsyat saat ini dibangun di atas konsumsi pil yang tak ada habisnya. Jika dia kehabisan pil, kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya 90%. Namun, masih ada banyak pil di dalam kunci dewa yang terpencil saat ini. Dia bisa menghamburkannya sesuka hatinya. Ratusan miliar, hampir 1 triliun pil, semuanya disemprotkan ke 8 Buddha. Semua harta karun di dalam 8 Buddha benar-benar diaktifkan, dan setiap artefak magis mulai mengamuk. Berdengung. Puluhan ribu artefak magis dan iblis surgawi berkumpul bersama, membentuk barisan naga ilahi. Sisik naga-naga ilahi ini adalah artefak magis itu sendiri, dan di dalamnya terdapat iblis surgawi dan banyak master yang mengaktifkan artefak-artefak ini. Naga-naga ilahi ini, yang terbentuk dari artefak magis dan iblis surgawi, sedang memegang mutiara naga tertinggi. Hal ini menciptakan pemandangan 10.000 naga yang menyembah mutiara, dan pada saat ini, 8 Buddha benar-benar menunjukkan kekuatan penuh dari artefak Dao yang setengah sempurna. Segala makhluk menembus hamparan pasir yang tak terukur. Kedelapan Buddha itu menyemburkan ribuan artefak magis. Dengan keduanya bekerja sama, mereka langsung menyerbu keluar dalam sekejap. Fang Han melihat Raja Sejati Kurong yang tercengang. Nak, bagaimana mungkin kau menyimpan begitu banyak artefak magis di 8 Buddha? Ya Tuhan, begitu banyak artefak Dao. Dan bahkan yang semi-sempurna. Artefak kuno. Bahkan di batu distribusi harta karun, artefak-artefak ini. Terlebih lagi, bagaimana kau memiliki begitu banyak ki yang murni untuk mengaktifkan harta karun ini? Berapa banyak pil yang murni yang sebenarnya kau miliki? Raja Sejati Kurong tentu saja tidak tahu bahwa Fang Han memiliki kunci dewa yang terpencil. 18 pengawal hegemonik. Bentuk formasi besar, kuasai dunia, akulah mata formasi itu. Hampa pasir tak terukur. Di tengah-tengahnya, Ki Raja Sejati tidak mau kalah. Dia sekali lagi membangkitkan pasir tak terukur, dan 18 pengawal hegemonik tiba-tiba menggetarkan baju zirah mereka, memancarkan ki hitam yang menjulang tinggi, membentuk susunan yang besar. Kemudian Raja Sejati Kurong terbang ke dalam formasi, beroperasi tanpa henti, dan melesat ke atas, berniat membunuh Fang Han. Manusia dan harta karun menjadi satu, 10.000 naga menyembah mutiara. Setelah melihat ini, Fang Han menggerakkan tubuhnya dan menyatu dengan tubuh utama 8 Buddha. Seketika itu juga, tubuhnya berubah menjadi naga leluhur purba. Setan surgawi dan artefak magis berubah menjadi naga ilahi, mengelilingi tubuhnya, menciptakan pemandangan langka di alam semesta. Bahkan ada sedikit nuansa keagungan seni agung abadi dari dunia pemurnian 1000 naga yang ditampilkan oleh Yang Mulia Abadi Linglong kala itu. Dalam sekejap, artefak naga ilahi itu menyerbu ke dalam barisan besar tersebut. Fang Han dengan santai merobeknya, dan pasir tak terukur itu terkoyak-koyak. Di tengah susunan tersebut, ia menemukan tubuh utama Raja Sejati Kurong. Raja Sejati Kurong, sudah kukatakan sejak lama bahwa aku membutuhkan hukum lubang kekacauan dan hukum dunia milikmu. Hari ini, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Cakar naga Fang Han terus berubah, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya melompat dari titik, jelas berbagai 3.000 Dao Agung meledak keluar. Meskipun kau memiliki banyak 3.000 Dao Agung, semuanya kacau dan belum membentuk seni abadi. Sekarang saya akan membiarkan Anda menyaksikan apa seni abadi yang sejati, satu berkembang, tenang dan alami, keahlian luar biasa, tertinggi dan tiada bandingnya. Seni layu dan berkembang yang agung, seni titik akupunktur yang agung. Seni pemutusan yang agung. Dikombinasikan, seni abadi agung dari keahlian luar biasa. Dari seluruh tubuh Raja Sejati Kurong, titik-titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memancarkan aliran ki dan rune. Kemudian, semua itu menyatu dengan dunianya yang telah berbaring, dan akhirnya menyatu menjadi seni pemutusan agung. Seketika itu juga, seluruh tubuhnya berubah menjadi kapak raksasa. Kapak ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan kapak besar legendaris yang menebang pohon dunia. Dengan tebasan santai kapak besar, garis-garis energi, seperti ki penciptaan alam, mengalir turun, membentuk langit dan bumi, membuka ruang dan waktu baru, menciptakan zaman baru. Singkirkan kekusutan. Raja Sejati Kurong segera melepaskan seni agung abadi dengan keahlian luar biasa. Kapak raksasa itu menghantam 8 Buddha, seketika menyebarkan ratusan artefak magis dan menghantam tubuh utama mereka dengan keras. Fang Han langsung merasakan ki sejatinya menjadi tidak stabil, dan keadaan manusia dan harta karun sebagai satu langsung terpisah. Ratusan artefak magis juga dikumpulkan ke dalam 8 Buddha. Seni keahlian luar biasa agungku baru dikembangkan hingga 1/10 dari kekuatannya. Ini adalah seni rahasia ras ilahi.
Aku sesekali membunuh seorang kaisar ilahi di alam raja dunia dan memperoleh rahasia mengarahkannya untuk seni abadi ini darinya. Seni abadi ini membutuhkan penggabungan 99 jenis 3000 Dao Agung, dan aku baru yang menggabungkan 3 jenis 3000 Dao Agung, namun kau bukanlah tandinganku. Tentu saja, ini karena alammu jauh lebih rendah dari alamku, kau baru berada di alam surgawi sekarang. Suara Raja Sejati Kurong terdengar dari dalam kapak raksasa itu. Begitukah? Kau menguasai ilmu keabadian, dan aku juga menguasai ilmu keabadian. Lihatlah pengorbanan suciku. Fang Han menggerakkan tubuhnya, dan diagram mata air kuning serta segel semua makhluk terbang ke atas, membentuk perlindungan ganda untuk menahan kapak raksasa itu. Lalu dia meninju mutiara naga tertingginya, dan seketika itu juga, bayangan di dalam mutiara naga tertinggi mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Bayangan itu tak lain adalah Qi Xiaowei, tuan muda dari persekutuan langit dan bumi. Fang Han sebenarnya bisa saja menguasai seni abadi agung dengan keahlian luar biasa, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi yang murni dan mungkin bahkan umurnya, sehingga ia harus menggunakan seni takdir kecil yang enggan ia lakukan. Maka, ia bersiap untuk mengekstra kemampuan ilahi dari Qi Xiaowei, khususnya seni kesengsaraan agung dan seni pengorbanan agung dari 3000 Dao Agung, untuk membentuk seni pengorbanan suci abadi agung. Kemudian, dia akan menyumbangkan banyak artefak magis pada tuan-tuan muda ini, menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh Raja Sejati Kurong dan semakin meningkatkan kekuatannya sendiri. Saat ini Fang Han belum menguasai seni abadi apapun. Meskipun ia memperoleh metode kultivasi untuk seni dunia agung dari Bai Shi, dan juga memperoleh 2 seni abadi, cahaya perlindungan, dan seni abadi agung turunnya dewa, menguasai seni abadi bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Dengan bakat yang dimilikinya, ia masih membutuhkan ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun, untuk berhasil. Oleh karena itu, ia sekarang bermaksud untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha, dengan langsung memperoleh seni pengorbanan agung dan seni malapetaka agung dari Qi Xiaowei, tuan muda dari Balai Persekutuan Langit dan Bumi, dan menggabungkannya untuk membentuk seni abadi agung, pengorbanan suci. Seni abadi agung, pengorbanan suci, ini sangat mendalam, ia melibatkan pengorbanan makhluk-makhluk perkasa dan harta benda sebagai persembahan untuk mendapatkan berkah dari kekuatan misterius dari surga. Melihat Qi Xiaowei melepaskannya, dan bagaimana ia mampu menahan pagoda 8 bagian, orang dapat dengan jelas melihat kekuatan pengorbanan suci. Jika Fang Han tidak menggunakan seni takdir kecil, akan sulit untuk menembus kekuatan yang dibentuk oleh seni abadi agung, pengorbanan suci. Oleh karena itu, Fang Han harus memperoleh seni pengorbanan suci agung abadi. Kemudian, dia akan mengorbankan harta karun tersebut kepada tuan muda keluarga Qi, paviliun harta karun matahari dan bulan, istana Guihua, dan menara Zhenyu. Para tuan muda ini semuanya adalah pemimpin dari rumah-rumah perdagangan besar, dan mereka memiliki sejumlah harta karun yang tidak diketahui jumlahnya. Jika semuanya dikorbankan dalam pengorbanan suci, kekuatan yang dilepaskan hampir mampu menandingi Fight Immortal, memaksa mereka untuk mundur. Pada awalnya, kekuatan terbesar dari harta karun magis adalah kemampuannya untuk meledak sendiri. Namun, jika dikorbankan menggunakan seni pengorbanan suci abadi yang agung, kekuatannya bahkan lebih besar daripada ledakan diri. Ambil contoh artefak Dao tingkat tinggi, jika meledak sendiri, ia mungkin dapat membunuh seorang ahli di alam gua surga. Namun jika menjalani pengorbanan suci, ia dapat langsung membunuh seorang ahli di alam cahaya kosmik. Dengan menggunakan harta karun magis yang sama, kekuatan yang dihasilkan oleh seni pengorbanan suci abadi jauh lebih besar. Mengorbankan artefak Dao dengan cara ini adalah tindakan yang sangat berlebihan, karena bahkan di dunia agung Xuan Huang, artefak Dao tingkat tinggi hanya dimiliki oleh guru agung atau beberapa ahli alam penciptaan dengan kekuatan magis yang mendalam. Namun, yang tidak kurang dari Fang Han saat ini adalah harta benda. Di dunia agung kultivasi, harta karun juga tidak langka. Dasar bocah kurang ajar, kau akan mendapat akhir yang mengerikan. Berani-beraninya kau merampas seni abadi dan 3000 Dao Agung dariku. Qi Xiaowei, tuan muda dari Balai Persekutuan Langit dan Bumi, merasakan cakar naga Fang Han menusuk tubuhnya, berusaha secara paksa mengeluarkan seni pengorbanan agung dan seni malapetaka agung yang membentuk seni pengorbanan suci abadi dari dalam dirinya. Ia tak kuasa menahan amarahnya, namun ia tak mampu bergerak. Terperangkap di dalam mutiara naga tertinggi, seluruh auranya ditekan oleh tekanan tak terbatas dari naga leluhur primordial, membuatnya berada di bawah belas kasihan orang lain. Metode Fang Han juga cerdik, dan seni takdir kecil melucuti segalanya, membuat perlawanan apapun menjadi sia-sia. Namun, Fang Han jelas tidak berniat membunuhnya, melainkan hanya ingin memeliharanya seperti babi di dalam kandang. Akhirnya, semua rune dari seni pengorbanan suci agung, diekstraksi dari tubuhnya, berubah menjadi rune seperti api yang menyala dan melompat, memasuki tubuh Fang Han sendiri.
Kantung harta karunnya juga berhamburan keluar, dan beberapa harta sihir yang menekan dunianya sendiri juga direbut. Para ahli di alam raja dunia, yang baru saja membentuk dunia mereka, belum stabil. Mereka perlu ditekan oleh harta karun magis dan dipelihara di dalamnya. Sebagai contoh, meskipun Yan Shuitian belum membentuk dunianya sendiri, gua surganya ditekan oleh binatang suci 5 arah, membuatnya sangat stabil, sehingga memungkinkannya untuk mengalahkan beberapa kultivator dengan level yang sama. Dan harta karun di dalam dunia Qi Xiaowei sendiri sangat banyak. Begitu Fang Han memasuki dunianya, dia melihat ada 12 artefak Dao tingkat tinggi, dan bahkan 5 artefak Dao semi-ultimate yang ditempa dari kekuatan 5 elemen, yang membuat struktur dunianya tak tertembus dan sekokoh batu. Haha, begitu banyak artefak Dao tingkat tinggi, bahkan 5 artefak semi-ultimate yang diresapi dengan kekuatan 5 elemen. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Balai Persekutuan Langit dan Bumi, luar biasa. Sungguh luar biasa. Fang Han sangat gembira. Di gua surganya sendiri, satu-satunya artefak yang menekan kelima elemen adalah kuali naga api Kaisar Api dan panji pasang surut Kaisar Hitam. Tentu saja, dia telah menguasai 5 elemen agung dan seni Dao Yin yang agung, sehingga gua surganya menjadi sangat stabil. Namun, kelima artefak semi-ultimate itu tetap sangat menggoda. Yang pertama dari 5 item semi-ultimate adalah Mutiara Cian, sebuah objek suci dari elemen kayu, Mutiara Raja Hijau. Yang lainnya adalah kipas yang terbuat dari bulu, yang ketika dikibaskan, menghasilkan nyala api yang berkobar. Ini adalah kipas 5 api, sebuah tombak emas, sebuah gunung mini, dan sebuah labu berisi air jernih, semuanya merupakan harta karun 5 elemen yang terkenal dari zaman kuno. 12 artefak Dao tingkat tinggi lainnya adalah artefak kuno, yang memiliki energi dunia yang kuat. Kekuatan mereka yang tak tertandingi membentuk sebuah susunan, yang beredar di dalam dunia Qi Xiaowei, menstabilkan sistem dinding kristal. Namun kini, semua harta karun itu telah direbut oleh cakar naga Fang Han dan jatuh ke dalam genggamannya. Sayang sekali. Jika artefak Dao tingkat tinggi dan artefak Dao semi-ultimate ini dijual, nilainya mungkin mencapai puluhan triliun, bahkan mungkin mendekati 100 triliun. Sungguh disayangkan menggunakannya untuk pengorbanan suci, sangat disesalkan. Tetapi jika mereka dapat membunuh Raja Sejati Hurong, itu akan sepadan. Saat Fang Han merebut harta karun ini dan menekannya dengan kekuatan pagoda 8 bagian, dia merasakan gejolak roh artefak dan berbagai misteri magisnya. Dia tidak tega berpisah dengan mereka, terutama kelima artefak Dao semi terakhir, yang akan sangat bermanfaat baginya jika diintegrasikan ke dalam seni 5 elemen agung. Namun, Fang Han jelas merupakan seseorang yang berani meninggalkan segalanya dan tidak kenal ampun. Dalam sekejap, dia menekan pikiran keraguannya, melemparkan harta karun magis itu ke atas, dan tiba-tiba mengaktifkan seni pengorbanan suci abadi. Langit dan bumi sangat luas, takdir manusia adalah siklus malapetaka dan keberuntungan, 1 malapetaka dan 1 keberuntungan, berkorban kepada langit, dengan kekuatan yang sama seperti langit dan bumi, dengan umur yang sama seperti langit dan bumi. Fang Han tiba-tiba bergerak, melepaskan seni pengorbanan suci agung, dan langsung menyuntikkan rune pengorbanan suci ke dalam harta sihir ini. Ledakan! Harta karun magis ini, yang dinyalakan oleh kekuatan persembahan suci, langsung berkobar hebat. Awalnya, artefak Dao setengah tak tertandingi dan artefak Dao tingkat tinggi ini telah melalui proses penempaan tertinggi. Api biasa, bahkan api murni dari alam surgawi, tidak dapat membakar mereka, tetapi api dari persembahan suci ini langsung melelehkan tubuh artefak Dao ini, beserta roh artefak mereka. Api dari persembahan suci ini tidak dipancarkan oleh Fang Han sendiri. Fang Han terkejut mendapati bahwa nyala api persembahan suci itu muncul dari kehampaan. Saat dia melancarkan jurus persembahan suci agung, pikiran Fang Han tiba-tiba terguncang, dan dia merasa bahwa jurus persembahan suci agung itu seolah terhubung dengan keberadaan kuno dan misterius di langit dan bumi. Indra ilahinya mencapai kedalaman alam semesta yang jauh, kedalaman semua dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengalir kembali ke masa lalu hingga era purba, tidak, bahkan ke masa lalu yang lebih kuno daripada era purba, seolah-olah itu terjadi sebelum kehancuran alam semesta sebelumnya. Dalam benak Fang Han, ia seolah melihat sebuah altar kuno yang lebih besar dari langit dan bumi. Altar itu diselimuti energi misterius, sebuah altar kolosal yang tak seorang pun dapat memahaminya atau melihatnya dengan jelas. Di tengah altar, api suci yang tak berujung menyala, dan di tengah api suci itu, sesosok makhluk ilahi kuno, yang bukan sepenuhnya manusia maupun bukan sepenuhnya non-manusia, sedang dipelihara. Api persembahan suci ini digambar secara tepat dari altar kuno di kehampaan oleh seni abadi persembahan suci. Dengan sedikit kobaran api, semua artefak Dao tingkat tinggi dan artefak Dao setengah tak tertandingi meleleh sepenuhnya, dan kemudian, dengan kecepatan dan cara yang tidak dapat dipahami Fang Han, mereka kembali memasuki kehampaan dan dilemparkan ke altar kolosal itu. Setelah menerima kekuatan pengorbanan ini, dengan suara gemuruh, Fang Han merasakan gelombang energi hampa yang kuat turun,
mengalir ke kedalaman jiwanya, dagingnya, titik-titik akupunturnya, dan di antara berbagai kekuatan magis dan kemampuan ilahinya. Kekuatan ini hadir di mana-mana, meliputi segalanya. Energi itu bahkan mampu melelehkan segalanya, satu tingkat lebih tinggi dari energi yang murni di alam abadi. Dia tidak tahu jenis energi unsur apa itu. Dalam sekejap, kekuatan sihir Fang Han melonjak, meroket inci demi inci. Terlebih lagi, kekuatan ini bahkan memadatkan benih hukum dunia virtual di dalam tubuhnya, secara paksa meningkatkan ranah kultivasinya ke tingkat raja dunia. Namun, Fang Han sama sekali tidak bisa mengakhiri atau menyempurnakan benih hukum dunia virtual ini, itu tampak seperti proyeksi, atau mungkin ilusi. Namun, kekuatan itu benar-benar ada. Luar biasa! Luar biasa! Apa ini? Yan. Meskipun Fang Han berpengetahuan luas dan mengetahui banyak hal, dia tidak tahu apa sebenarnya altar kuno yang muncul di benaknya selama persembahan suci, atau kekuatan apa yang dimilikinya. Aku juga tidak tahu. Yan juga terkejut, tapi ada banyak makhluk kuno dan perkasa di antara langit dan bumi yang mahir menerima persembahan dan memberikan kembali kekuatan. Beberapa dari makhluk-makhluk kuno dan perkasa ini bahkan merupakan tokoh-tokoh dari alam semesta sebelumnya yang lolos dari 5 kemerosotan surga dan manusia. Sebagian berdiam di alam abadi, sebagian lagi berdiam di kedalaman alam semesta, menjelajahi celah waktu, ruang, dan bahkan takdir. Mereka mirip dengan tokoh-tokoh seperti Hong Meng dalam Taoisme, naga leluhur dari zaman purba, Raja Suci Purba, Raja Buddha penguasa dunia, dan Raja Abadi penciptaan. Seni persembahan suci agung abadi yang sedang Anda lakukan sekarang mungkin merupakan metode untuk berkomunikasi dengan keberadaan-keberadaan misterius, kuno, dan perkasa itu. Anda mengorbankan harta karun magis, dan sebagai imbalannya Anda mendapatkan kekuatan. Hal-hal ini di luar imajinasi. Dibandingkan dengan mereka, kita seperti semut. Apalagi kita, bahkan dewa sejati dan dewa surgawi pun seperti semut dan debu dibandingkan mereka bisa menerbangkan jutaan orang hanya dengan satu hembusan napas. Bagus. Aku sudah merasakan bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh persembahan suci ini akan segera menghilang. Namun, sebelum menghilang, aku pasti bisa melompat ke alam lain dan membunuh Raja Sejati Kurong. Biarlah dia menjadi benih bagi pagoda 8 bagianku. Seluruh tubuh Fang Han dipenuhi kekuatan, tubuhnya telah tumbuh 3 kali lebih besar, lengannya tebal dan berotot seperti naga. Kekuatan virtual itu secara paksa mengangkatnya, menyebabkan dia menciptakan dunia virtualnya sendiri. Metode persembahan suci, keberadaan kuno. Raja yang mulia matahari dan bulan. Fang Han sendiri tidak bisa memastikan seberapa kuat dia sekarang, atau dalam kondisi seperti apa dia, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sebaliknya, dia sekali lagi menyatu dengan harta karunnya, membawa nyala api persembahan suci di tubuhnya, dan dengan getaran dahsyat, seolah-olah membuka langit dan bumi, dia melayang ke angkasa. Dengan tarikan tangannya, sebuah gerbang spasial, yang membentang ratusan juta mil, langsung terbuka di kehampaan, membawa serta triliunan badai spasial yang turun. Tidak bagus. Raja Sejati Kurong, Butler Wu, sedang merapal seni keahlian ilahi agung, berniat membunuh Fang Han, menggetarkan seluruh tubuhnya di alam lubang campuran, tanpa henti menghabiskan umur hidupnya. Namun, pada saat kritis ini, Fang Han tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan aura mengerikan, yang setara dengan aura seorang dewa virtual, muncul dari dalam pasir tak terbatas yang menyelimutinya. Retak, gemuruh. Pasir tak terbatas itu pertama-tama hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi ribuan partikel cahaya seperti pasir, yang kemudian terlempar keluar. Pada saat itu, Fang Han melompat keluar, tangannya yang besar bagaikan runtuhnya cakrawala, di mana-mana dipenuhi kehancuran, kobaran api persembahan suci, badai dahsyat, dan kekuatan sebuah dunia. Satu gerakan ini saja sudah cukup untuk melumpuhkan Raja Sejati Kurong, membuatnya terengah-engah. Raja Sejati Kurong, bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, kekuatan Fang Han melonjak, dan setiap tetes darah di tubuhnya terasa seperti lautan yang mengamuk. Satu tarikan napas dari mulutnya bagaikan sungai bintang yang pecah berkeping-keping, mampu menghancurkan sebuah planet. Dia menyatu dengan harta karunnya, menggunakan kekuatan pengorbanan suci. 10.000 kaki kobaran api muncul dari kehampaan, menekan hukum lubang kekacauan milik Raja Sejati Kurong. Kemudian, dengan sekali cengkeraman dan tamparan, dia menghancurkan butiran pasir tak terbatas dan menangkap Raja Sejati Kurong, memancarkan aura seolah-olah seorang abadi telah turun dari alam abadi. Berdebar, terkejut dan tak siap, Raja Sejati Kurong sekali lagi memadatkan seni abadi agung kapak hantu dan karya ilahi, mengubahnya menjadi kapak raksasa. Pil yang murni yang tak terhitung jumlahnya terbakar di seluruh tubuhnya. Ketika dia datang ke sini kali ini, dia tidak hanya membawa 18 pengawal Overlord dan butiran pasir tak terbatas, tetapi juga 1 miliar pil penuh yang disiapkan untuk mengaktifkan berbagai harta magis. Dia adalah seorang ahli alam lubang kekacauan, mampu mengaktifkan sepenuhnya artefak Dao tertinggi.
Namun, butiran pasir tak terbatas membutuhkan energi vital yang jauh lebih besar daripada artefak Dao tertinggi biasa dan masih membutuhkan pil untuk melepaskan kekuatan pamungkasnya. Butiran pasir tak terbatas, bentuk akhir, kekuatan tertinggi. Saat Raja Sejati Kurong menghembuskan napas, 1 triliun pil terbakar dan memasuki butiran pasir tak terbatas. Butiran pasir tak terbatas itu segera menjadi ganas dan memadat kembali. Setiap butir pasir membentuk bola, seperti telur ayam, berlapis-lapis, membuka ruang hampa. Dari dunia besar yang jauh, kekuatan dahsyat ditransmisikan dan digabungkan dengan butiran pasir ini. Di dalam pasir tersebut, dihasilkan kekuatan penghancur yang menahan tekanan Fang Han. Butiran pasir tak terbatas ini sebenarnya dapat mencuri kekuatan dunia agung tak terbatas, tetapi kualitasnya terlalu rendah. Jauh sekali dibandingkan dengan segel agung semua makhluk. Bahkan membakar lebih banyak pil pun tidak akan membantu. Wajah Fang Han menunjukkan senyum, sama sekali tidak khawatir. Dia menampar ke bawah, berubah menjadi miliaran bayangan telapak tangan, membawa wujud sejati Kaisar Dao Ekstrim dan roda reinkarnasi dari diagram mata air kuning. Serangan ini menyebabkan seni kapak hantu dan karya ilahi Raja Sejati Kurong mulai runtuh lagi, dan butiran pasir yang telah membentuk dunia agung tak terbatas juga langsung tersebar. Cih! Raja Sejati Kurong mundur berulang kali, terombang-ambing di Sungai Bintang, dan memuntahkan seteguk darah segar, yang sebenarnya menunjukkan luka. Tidak bagus, segera mundur. Saat terluka, dunianya sendiri berubah menjadi lubang kacau yang sangat besar, menelan 18 pengawal Overlord. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi raksasa berbalut baju zirah hitam, melompat keluar, berniat melarikan diri ke kedalaman Sungai Bintang, pertama-tama untuk menghabiskan kekuatan pengorbanan suci Fang Han. Kekuatan dari pengorbanan suci hanya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu, kekuatan tersebut akan menghilang, dan dia akan kembali normal. Di bawah kekuatan, seni pengorbanan suci agung, milik Fang Han, dia berada di ambang kehancuran dan tidak mampu melawan. Kekuatan Fang Han saat ini sudah mendekati seorang dewa virtual. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkatan antara dewa virtual dan alam lubang kekacauan, tingkatan ini adalah perbedaan antara langit dan bumi, yang satu adalah seorang kultivator, dan yang lainnya sudah menjadi seorang abadi. Oleh karena itu, Raja Sejati Kurong mengambil keputusan tegas dan segera melarikan diri, menunggu saat yang tepat. Begitu kekuatan pengorbanan suci menghilang, dia akan melakukan serangan balik. Aku bahkan bisa melawan langit, terlebih lagi, kau. Raja Sejati Kurong, bersiaplah untuk mati. Fang Han, memanfaatkan kekuatan pengorbanan suci yang belum hilang, berlari dengan langkah besar melintasi Sungai Bintang, mengejar Raja Sejati Kurong. Langkah-langkahnya saat ini memadatkan ruang dan waktu, bahkan dunia. Jarak puluhan planet, yang awalnya berjarak ratusan miliar atau bahkan triliunan mil, dipadatkan secara tak terbatas menjadi satu langkah. Dia melewatinya dalam satu langkah. Saat ia mengejar, auranya juga meningkat tanpa batas, dan api pengorbanan suci semakin membesar. Di sepanjang jalan, beberapa planet kecil dengan kehidupan yang berkembang, yang pernah disapu oleh api pengorbanan suci, segera diserap ke dalamnya. Beberapa makhluk hidup dan harta karun di dalamnya juga dikorbankan, dan kemudian kekuatan Fang Han meningkat lebih jauh lagi. Fang Han menemukan bahwa objek pengorbanan untuk seni pengorbanan suci agung abadi, ini adalah, pertama, makhluk hidup, dan kedua, harta karun yang kaya akan energi vital. Semakin baik kualitasnya, semakin besar daya yang dihasilkan dari pengorbanan tersebut. Dia benar-benar bisa mengorbankan planet. Raja Sejati Kurong, yang sedang melarikan diri, tanpa sengaja melihat Fang Han mengejarnya sambil mengorbankan planet-planet. Ia sangat ketakutan hingga hati dan isi perutnya pecah, hampir kehilangan semangat untuk bertarung. Anak nakal ini sangat kejam, aku heran monster macam apa dia sebenarnya. Wajah Raja Sejati Kurong berubah masam saat ia berusaha melarikan diri, mengulur waktu, hanya dewa virtual yang bisa menghadapinya. Dalam kondisinya saat ini, dia tak terkalahkan di bawah dewa virtual. Kecuali jika aku memiliki artefak abadi. Tapi aku bahkan tidak bisa mengaktifkan artefak abadi. Menara Raja Sejati kita juga tidak memiliki artefak abadi. Penguasa menara sedang melakukan kultivasi terpencil, aku heran apakah dia menerima pesanku. Percepat operasinya, kekuatan dunia. Bai Shi, cepat salurkan seni dunia agung ke dalam tubuhku terlebih dahulu. Aku akan mengejar orang ini. Indra ilahi Fang Han bergerak, terhubung dengan Bai Shi. Di bawah perintahnya, Bai Shi menyalurkan seni dunia agung ke dalam tubuh Fang Han. Wus! Kecepatan Fang Han langsung melonjak, dan seni dunia agung serta seni teleportasi agung bergabung secara halus. Dengan beberapa kilatan, Fang Han menyusul Raja Sejati Kurong. Atas, bawah, kiri, kanan, ke-8 arah dan 6 harmoni disegel dalam satu gerakan saat ia melepaskan seni penyegelan agung. Merusak! Raja Sejati Kurong sangat marah, matanya merah padam. Dia menyatu dengan harta karunnya, memasuki keadaan setengah menyatu dengan butiran pasir tak terbatas, dan menerjang ke depan,
menghancurkan seni penyegelan agung. Namun, hal ini memperlambat kecepatannya. Meskipun seni penyegelan agung hancur, segel agung semua makhluk melesat keluar dari dahi Fang Han dan turun ke kepala Raja Sejati Hurong. Yang Mulia Hurong mengangkat kedua tangannya, berusaha menopang harta karun itu. Retakan muncul di baju zirah besi hitamnya. Dia benar-benar berhasil mendukung lambang negara rakyat biasa. Namun, meskipun ia mendukung segel agung rakyat biasa, ia tidak bisa lolos. Fang Han segera menyerang dengan telapak tangannya, langsung membelah baju zirah hitamnya dan menyerang ke arah dunia di dalam tubuhnya. Seorang master dari alam lubang kekacauan memiliki dunia batin yang sangat kuat, berkali-kali lebih kuat daripada master dari alam raja duniawi. Dunia batin ini telah berubah menjadi lubang kacau, tidak hanya sangat meningkatkan kecepatan penyerapan esensi alam abadi tetapi juga mampu menetralkan semua serangan. Apapun serangannya, jika mengenai tubuh seorang master alam lubang kekacauan, serangan itu akan memasuki lubang kekacauan, hancur berkeping-keping, dan dicerna. Bahkan artefak Dao kelas tinggi sekalipun, jika mengenai benda itu, akan hancur berkeping-keping. Kekuatan apapun dapat dilenyapkan, seperti lubang hampa yang kacau, menyerap dan menampung segalanya. Meskipun Fang Han mampu menghancurkan dunia Qi Xiaowei, 9 dewa abadi tripod, dan lainnya hanya dengan satu pukulan, menembus dunia yang mulia Hurong bukanlah hal yang mudah. Kekuatan lubang kekacauan, hukum-hukum yang berlaku, menetralisir serangan. Melihat pukulan Fang Han mengenai tubuhnya, yang mulia Hurong, sambil menopang segel agung rakyat biasa, mengaktifkan hukum lubang kekacauan miliknya untuk melarutkan kekuatan luar biasa yang terus-menerus dicurahkan Fang Han. Aku tidak percaya aku tidak bisa meledakkanmu. Manusia dan harta karun menjadi satu, masuk ke dalam tubuh. Hancurkan lubang kekacauan. Balikan aturan. Fang Han menyerang lagi, dan seluruh tubuhnya memasuki lubang kekacauan yang mulia Hurong. Pada awalnya, memasuki gua surga milik seorang guru sangat berbahaya, karena di dalam gua surga lawan, semua hukum ditentukan oleh mereka, dan semua esensi dikendalikan oleh mereka, yang sama artinya dengan jatuh ke dalam perangkap mereka, di mana seseorang hanya bisa dibantai. Jika gua surga saja sudah menakutkan, apalagi sebuah dunia. Terutama di dunia yang telah menciptakan lubang kekacauan, hal itu menjadi lebih menakutkan dan tak tertandingi. Namun, keberuntungan berpihak pada yang berani, dan Fang Han yang menerobos masuk justru bertujuan untuk meledakkan yang mulia Hurong dari dalam sebelum persembahan suci itu lenyap. Sebaliknya, begitu kekuatan pengorbanan suci itu hilang, yang mulia Hurong dapat dengan mudah melarikan diri, dan bahkan melancarkan serangan balasan. Seberapa menakutkankah para penguasa alam lubang kekacauan? Semua orang tahu. Jika ditempatkan di dunia Xuan Huang Agung sekarang, seorang master seperti itu dapat langsung mendirikan sekte abadi utama, setara dengan 10 sekte abadi, dan para master dari semua sekte utama akan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tidak akan ada bahaya sama sekali. Meskipun Fang Han kini memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, banyak harta karun, ramuan tak ada habisnya, dan artefak Dao kelas atas di sekujur tubuhnya, dia tetap tidak bisa benar-benar membunuh seorang master alam lubang kekacauan. Jika lawannya gagal, mereka bisa sepenuhnya melarikan diri. Pada titik ini, mereka hampir tak terkalahkan. Saat Fang Han, bersama dengan harta karunnya, memasuki dunia lubang kekacauan milik lawannya, dia merasa seperti semut yang jatuh ke lautan luas, dengan esensi kekacauan berputar-putar di mana-mana. Intisari itu tertekan pada dirinya sendiri, lebih berat daripada gunung dan lautan, dan gaya rotasi dari lubang kekacauan di alam semesta membuatnya merasa pusing. Esensi-esensi kacau ini, bercampur dengan kekuatan dunia, kekuatan tingkat surgawi, kekuatan penciptaan, kekuatan waktu, dan kekuatan ruang, menghadirkan keadaan primordial, berputar dengan kecepatan tinggi secara teratur, berputar 1 triliun kali setiap saat. Hukum-hukum yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi ini menciptakan daya tarik timbal balik antara dunia itu sendiri dan alam abadi. Fang Han bahkan merasa bahwa jika gaya rotasi ini mencapai puncaknya, berakselerasi lebih jauh, itu akan menciptakan hubungan yang tak terpisahkan dengan alam abadi, menembus batas halus tertentu, dan wujud hidupnya akan mengalami transformasi, berubah dari seorang kultivator menjadi eksistensi tingkat yang lebih tinggi. Namun, ia juga samar-samar merasakan bahwa jika gaya rotasi ini dan hukum lubang kekacauan beroperasi hingga batasnya, mereka akan memicu beberapa hukum alam abadi, mendatangkan kesengsaraan besar. Ancaman potensial ini dapat membuat para penguasa alam lubang kekacauan gemetar ketakutan, tidak berani melampaui batas kemampuan mereka. Para penguasa lubang kekacauan memang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia merasakan ancaman hukum lubang kekacauan dan segera memahami kengerian seorang master alam lubang kekacauan. Jika aku hanya seorang ahli alam tingkat surgawi, tanpa begitu banyak artefak Dao kelas atas, kemampuan ilahi yang kuat, dan sejumlah besar esensi yang murni untuk mendukungku, aku mungkin akan langsung terbunuh oleh Yang Mulia Hurong dalam satu gerakan. Namun sekarang, kekuatan pengorbanan suciku belum hilang, dan aku dapat menggunakan seni manipulasi takdir kecil untuk bertarung lagi.
Fang Han berdiri teguh di dunia lubang yang kacau, dilindungi oleh berbagai harta karun, semegah gunung dan seteguh puncak. 8 pagoda Buddha melayang di atas kepalanya, dengan api pengorbanan suci yang berkobar hebat. Di belakangnya, sayap air dan api mengepak, dan kobaran api serta gelombang air secara mengejutkan tidak terpengaruh oleh hukum lubang kekacauan. Yang lebih dahsyat lagi adalah diagram mata air kuning miliknya meluas keluar, menjangkau ke segala arah. Di dalam dunia lubang yang kacau itu, sebenarnya tercipta dunia baru, dengan roda reinkarnasi, gerbang neraka jurang, dan jembatan ketidakberdayaan yang semuanya muncul, terus-menerus menyerap kekuatan yang murni dan meluas keluar. Roda reinkarnasi, yang sebesar planet, kini telah menyusut menjadi seukuran batu penggiling, terus berputar terbalik, berlawanan arah dengan hukum lubang kekacauan. Balikan dunia! Fang Han meraung, melancarkan serangannya yang paling dahsyat. Di dalam dunia lubang kekacauan Raja Sejati Hurong, terdapat banyak hukum yang berputar. Di sisi lain, Fang Han melepaskan dunia dari diagram mata air kuning, menggabungkannya dengan hukum dunia virtual yang dihasilkan oleh pengorbanan suci miliknya sendiri, dan 8 pagoda Buddha yang berputar melawan hukum di pusat dunia lubang kekacauan. Saat membalikkan dunia, Fang Han duduk di tengah, sepenuhnya melepaskan kekuatan pengorbanan suci miliknya, dan secara bersamaan melancarkan teknik takdir kecil. Kali ini, dia membakar 100.000 tahun masa hidupnya, dan kekuatan takdir tiba-tiba muncul di dunia lubang kekacauan, mengganggu ritme hukum lubang kekacauan lawan. Di luar, Raja Sejati Hurong berada dalam kesedihan yang mendalam. Di atas kepalanya, segel agung semua makhluk hidup terus menekan. Dan di dalam tubuhnya, pembalikan dunia yang dilakukan Fang Han mengganggu aturan lubang kekacauan, mencegah kekuatan magisnya terhubung. Pada saat itu, ia berdiri di langit berbintang, baju zirahnya terus hancur, dan tubuhnya yang layu mulai membengkak, dipenuhi darah, tampak berwarna merah menyala yang tidak normal. Darah merembes dari setiap pori-pori tubuhnya, mengalir ke kehampaan seolah-olah di dalam air, menyebar dan mewarnai sebagian besar langit berbintang menjadi lautan darah. Sejumlah besar energi vital dengan cepat terkuras dari tubuhnya, dan dunia lubang kekacauan miliknya sendiri berada di ambang kehancuran. Aku adalah seorang ahli yang sangat kuat yang telah mendominasi selama 100.000 tahun, bertahan dalam waktu yang lama. Bagaimana mungkin aku bisa dibunuh oleh seorang junior biasa? Raja Sejati Hurong dengan putus asa mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya. Teknik pelunakan dan pesat agung serta berbagai 3.000 dao agung mulai beroperasi kembali. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kapak, dan dia melepaskan teknik abadi agung kapak ilahi dan karya gaib. Hukum lubang kacau di dalam tubuhnya beroperasi dengan panik, berusaha mati-matian untuk mengguncang Fang Han keluar dan mengusirnya. Pembalikan dunia di dalam tubuh yang dilakukan Fang Han menyebabkan kerusakan yang sangat parah padanya. Kerusakan itu cukup untuk mengganggu aturan dalam tubuhnya dan mengancam nyawanya. Seberapapun kau berjuang, itu sia-sia. Fang Han juga merasakan perlawanan putus asa Raja Sejati Hurong, jadi dia sama sekali tidak lengah. Teknik takdir kecil dan kekuatan pengorbanan suci beroperasi lebih intens lagi, mencapai puncaknya. Semua kekuatan pengorbanan suci miliknya, api pengorbanan suci yang dihasilkannya, dan bahkan benih hukum dunia yang disimulasikan, semuanya menjadi kekuatan pembalikan. Diagram pegas kuning dan roda reinkarnasi tiba-tiba meluas, menjadi sebesar planet. Di dalam dunia lubang kekacauan, teriakan dari berbagai ruang dunia bawah dan ratapan hantu serta dewa meletus, dan gelombang kekuatan reinkarnasi turun. Bayangan 72 dewa iblis di roda menjadi semakin jelas. Retak, retak. Kekuatan roda reinkarnasi, yang didorong hingga batas ekstremnya, akhirnya menyebabkan dunia lubang kekacauan milik Raja Sejati Hurong macet. Itu seperti roda yang berputar tiba-tiba dimasuki batang besi, mengganggu putaran poros dan menyebabkan seluruh kendaraan terbalik. Sayang sekali, sayang sekali. Fang Han, kau tidak tahu teknik reinkarnasi agung. Kalau tidak, jika kau menggunakan teknik reinkarnasi agung untuk mengaktifkan diagram mata air kuning, kekuatanku akan melonjak. Yan meraung, tubuhnya yang sepanjang 100.000 mil melingkari roda reinkarnasi. Kekuatannya saat ini telah mendekati 1 triliun. Namun, ranahnya masih berupa tubuh abadi. Ini sangat aneh. Para ahli tubuh abadi umumnya memiliki kekuatan magis sekitar 8 atau 900 juta, paling banyak tidak melebihi 2 miliar. Perbedaan dari 1 triliun seperti perbedaan antara semut dan gajah. Dapat dilihat bahwa ketika Kaisar Mata Air Kuning menempa diagram mata air kuning, dia sengaja meninggalkan cacat, yang kemudian digunakan untuk bergabung dengan Kitab Kaisar Bumi. Fang Han menggunakan kekuatan pengorbanan suci untuk mendorong 8 pagoda Buddha, roda reinkarnasi, kuali naga api Kaisar Yan, dan panji pasang surut Kaisar Hitam hingga batas kemampuannya. Sayangnya, dia tidak mengetahui teknik reinkarnasi agung. Jika tidak, banyak misteri diagram mata air kuning dapat terungkap, dan kekuatan roda reinkarnasi akan beberapa kali lebih besar. Jika ranahnya berkembang, sulit untuk mengatakan apakah itu tidak akan mendekati artefak abadi.
Kekuatanku saat ini cukup untuk membunuh Xu Xiwi, untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, dia sangat sulit dibunuh di dunia agung Xuan Huang. Kitab Kaisar Bumi dimurnikan dari esensi primordial dunia agung Xuan Huang, dan Xu Xiwi, di dalamnya, dapat melarikan diri sesuka hati dengan meminjam kekuatan dunia agung, sehingga mustahil untuk membunuhnya. Namun, Fang Han tetap sama sekarang. Segel agung semua makhluk hidup dimurnikan dari esensi primordial dunia agung tanpa batas. Jika dia berada di dunia agung tanpa batas, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membunuhnya juga. Sebenarnya, fungsi segel agung semua makhluk hidup di dunia agung tanpa batas sama persis dengan fungsi kitab Kaisar Bumi di dunia agung Xuan Huang. Bagus, setelah menghancurkan dan menaklukkan Raja Sejati Hurong ini, akan lebih baik untuk mengubahnya menjadi 8 pagoda Buddha. Sayangnya, para ahli tingkat ini sama sekali tidak dapat diubah. Itu hanya bisa dilakukan secara perlahan. Kecuali jika aku naik ke tingkat berikutnya, mencapai tahap Raja Alam, barulah mungkin untuk mengubahnya. Tapi untuk sekarang, mari kita tahan dia di 8 pagoda Buddha. Selesai. Setelah menyebabkan hukum di dunia lubang kekacauan macet, Fang Han menghabiskan semua kekuatan yang dihasilkan oleh pengorbanan sucinya, sementara di luar, Raja Sejati Hurong juga terengah-engah, mulai menyusut di bawah tekanan segel agung semua makhluk hidup. Betapapun ia berjuang atau meraung, itu sia-sia. Akhirnya, dia berada di ambang transformasi menjadi lubang kacau yang menyusut, yang akan sepenuhnya tertutup dan ditekan. Tepat saat itu, terjadi perubahan mendadak. Suara siulan yang keras terdengar dari balik sungai bintang. Kecepatan gelombang suara itu meluas dengan sangat cepat, ratusan kali lebih cepat dari cahaya, mencapai ratusan sistem bintang dalam sekejap. Jutaan planet raksasa bergetar akibat gelombang suara itu, dan bahkan beberapa bintang mulai menyimpang dari orbitnya. Fang Han sangat terkejut. Dia mengaktifkan 3.000 mata iblisnya untuk melihat keluar dan melihat sesosok muncul di kedalaman gelombang suara. Sosok ini sangat tinggi, dikelilingi oleh lapisan cincin cahaya, membuat bentuk aslinya tidak jelas, dan dengan cepat mendekati lokasi ini. Kekuatan itu bukan lagi milik alam manusia, atau para kultivator, kekuatan itu milik alam abadi, jalan abadi, tujuan akhir dari mereka yang mengkultivasi Dao, hukum jalan abadi. Kekuatan sejati ini membuat seluruh bulu kuduk Fang Han berdiri, mengirimkan rasa dingin ke punggungnya. Raja Sejati Qi, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Seolah merasakan sesuatu, Raja Sejati Hurong, yang hampir terkekang, berteriak. Ki Raja Sejati, Master Menara Raja Sejati, seorang ahli Fate Immortal. Di dunia kultivasi agung, setiap guild pedagang yang berada di peringkat 10 besar adalah Fate Immortal, bahkan beberapa di antaranya adalah True Immortal. Hukum mandat surgawi Fang Han bahkan tidak dapat menghitung ahli Fate Immortal, atau bahkan mereka yang berada di alam Raja Dunia. Namun, melihat kehadiran Ki Raja Sejati yang mengesankan, dia tahu bahwa orang itu sangat kuat, dan bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan mampu menandinginya. Melawan orang seperti itu, dia tidak punya peluang untuk menang. Yang satu adalah seorang kultivator, yang lainnya seorang abadi. Meskipun seorang Fate Immortal, dia tetaplah seorang immortal. Satu immortal, satu mortal. Bentuk kehidupan mereka tidak berada pada tingkatan fundamental yang sama. Hanya dengan melihat pihak lain mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang jutaan bintang, orang dapat memahami perbedaan antara Fate Immortal dan Kultivator Mortal. Dalam 10 tarikan napas, pihak lawan akan tiba di sini. Jika aku tidak bisa menekan Raja Sejati Hurong dan melarikan diri dalam 10 tarikan napas ini, aku mungkin akan menderita kerugian besar, atau bahkan mati di sini, yang tentu saja tidak akan mengejutkan. Pikiran Fang Han dengan jelas membayangkan nasibnya. Jika Raja Sejati Qi tiba, memecahkan segelnya, dan menyelamatkan Raja Sejati Hurong, dan kekuatannya sendiri dari persembahan suci menghilang, dengan mereka berdua bergabung, dia akan langsung mati tanpa tempat pemakaman. Dia bahkan tidak bisa menghadapi Ki Raja Sejati sendirian. 8 pagoda Buddha, naga leluhur purba, mutiara naga tertinggi, Raja Buddha yang maha berdaulat, segel agung semua makhluk, semuanya dalam satu. Fang Han melepaskan potensi penuhnya. Semua harta magisnya dipanggil kembali ke dalam tubuhnya. Dia mencengkeram dengan ganas menggunakan kedua tangannya, terus-menerus mengubah teknik, dan dalam 3 tarikan napas, dia mengumpulkan pasir tak terukur menjadi 8 pagoda Buddha. Kemudian, dalam 5 tarikan napas, Raja Sejati Hurong, yang berada di alam lubang kekacauan, benar-benar terkondensasi menjadi massa kacau seukuran kepalan tangan. Dalam 8 tarikan napas, Raja Sejati Hurong akhirnya tak sanggup melawan. Ia terserap oleh mutiara naga tertinggi. Dan Fang Han merasakan kekuatannya surut seperti air pasang, karena kekuatan yang dihasilkan oleh persembahan suci telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan dari persembahan suci itu kini telah habis sepenuhnya. Kecuali jika dia menghabiskan lebih banyak artefak Dao untuk persembahan suci lainnya, tetapi bahkan dengan kekayaan Fang Han yang sangat besar, dia tidak mampu melakukan pengeluaran seperti itu.
Jadi, setelah untuk sementara menekan Raja Sejati Kurong, dia segera menggerakkan tubuhnya, menggunakan seni teleportasi agung, dan menghilang ke dalam sungai bintang ini. Napas terakhir. Akhirnya tiba. Pada momen kritis napas ke-10. Saat tubuh Fang Han lenyap, medan bintang tempat dia berada, yang berisi ratusan planet, diremukkan oleh kekuatan dahsyat dari segala arah. Dengan raungan yang menggelegar, seluruh ruang dan waktu hancur total. Api petir yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya terang, bercampur dengan pedang dan tombak, bersama dengan bayangan iblis, setan, hantu, dan berbagai roh jahat, muncul di dalam api petir tersebut. Selain roh jahat, ada juga bayangan Buddha, wujud makhluk abadi, dan tubuh asli ras dewa. Semuanya ada di dalamnya, miliaran pasukan, datang untuk memusnahkan. Tidak jelas apakah mereka nyata atau ilusi. Bagian dari ruang angkasa sungai bintang ini lenyap sepenuhnya. 100 planet lenyap menjadi ketiadaan, bahkan debu pun tidak tersisa. Ia menjadi dunia setelah kiamat dan kehancuran yang dahsyat. Namun, sesaat kemudian, ruang yang hancur ini mulai runtuh dan memadat. Ruang di sekitarnya menyempit ke dalam, menciptakan lubang hitam raksasa. Kekuatan lubang hitam itu bahkan memancar keluar ke puluhan ribu planet. Di tengah lubang hitam itu, muncul bayangan tinggi. Dengan sekali genggaman, bayangan itu mencengkeram lubang hitam, perlahan mengecilkannya, dan menghilang ke telapak tangannya. Sungai bintang kemudian kembali tenang, tetapi lebih dari 100 planet telah lenyap. Setelah itu, bayangan tinggi ini mengembun, membentuk seorang pria setinggi 9 kaki, mengenakan jubah brokat, dengan tali berwarna giok terikat di pinggangnya, tangan lebar yang bercahaya, seseorang yang memiliki kekuatan paling menakutkan di dunia. Pria ini adalah seorang pria paruh baya dengan alis tebal dan janggut tipis, yang menunjukkan sedikit tanda-tanda perubahan waktu. Meskipun kulit wajahnya halus, ada kesan telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu, dengan tenang mengamati kekacauan dunia, semuanya seringan embusan angin. Kelahiran dan kematian bintang-bintang tidak sepanjang umurnya. Dari kejauhan, orang ini tampak seperti esensi abadi langit, kehendaknya memenuhi setiap sudut. Pakar manapun, di hadapannya, akan merasa malu dan benar-benar tidak berarti. Fight Immortal lainnya, berusaha melarikan diri? Kau membawa semacam harta karun magis, jadi aku tidak bisa menghitung lintasan pelarianmu, tetapi kesalahanmu adalah terlalu serakah dan mengambil pasir tak terukur yang telah kumurnikan. Ini memungkinkanku untuk memahami lintasan terbangmu. Sebelum aku, kecuali kau terbang ke alam abadi. Jika tidak, mustahil untuk melarikan diri. Pria itu memejamkan matanya dan berbicara pelan. Ruang di sekitarnya yang berjarak ratusan juta mil mulai bergetar.